切れだ。さっきより動きが単調だ。これじゃあただのかかし。全部まとめて吹き飛ばしちゃえば同じだよね。アトミック。大切な記憶をありがとう。Kultivasi satu klik super system. Bab 96. Judul, Fenomena muncul sekali lagi. Luo Chen melihat sisa 300.000 energi spiritual di jendela statistiknya. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Energi spiritualnya sedang dikonsumsi dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Ding, ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing ke Heaven Human Unity. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 120 poin per menit. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai Heaven Human Unity kelima dan seni bela diri panggung alam. Kamu telah mencapai Heaven Human of Unity kedua. Hadiah, 50.000 energi spiritual. 1 tiket undian. Luo Chen mengabaikan suara prompt system. Dia segera duduk dari tempat tidur dan membuat pose kultivasi. Sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi bergegas menuju Luo Chen dari segala arah. Energi spiritual membentuk pusaran energi spiritual mini di dalam ruangan. Luo Chen perlahan terangkat oleh pusaran energi spiritual. Dia menabrak atap dan melayang di udara. Pada saat yang sama, langit di atas keluarga Luo tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, cahaya bintang redup jatuh dari langit. Itu menembus melalui pusaran energi spiritual dan mendarat di tubuh Luo Chen. Luo Chen tidak lagi terkejut dengan pemandangan seperti itu. Ketika dia menerobos ke tahap Heaven Human Unity di sekolah bela diri awan terapung, fenomena seperti itu dipicu. Hati Luo Chen tetap tenang. Dia mulai fokus menyerap energi spiritual di sekitarnya. Luo Chen memiliki pengalaman menerobos ke tahap Heaven Human Unity sekali, jadi dia secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerap tahap Heaven Human Unity. Bagaimanapun, ini semua adalah energi spiritual surga dan bumi. Jika dia menyerap lebih banyak energi spiritual surga dan bumi sekarang, dia akan dapat mengkonsumsi lebih sedikit energi spiritual ketika dia meningkatkan basis kultivasinya. Mungkin dia bisa menggunakan energi spiritual yang dia simpan di tempat lain. Luo Chen bisa menanganinya dengan tenang, tetapi orang-orang lain di kota Lingyun tidak bisa. Di kota Lingyun, semua praktisi tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke tempat Luo Chen berada. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sangat akrab dengan apa yang telah dilakukan Luo Chen, karena lebih dari setengah bulan yang lalu, seseorang telah menembus tahap Heaven Human Unity di sekolah bela diri awan terapung, yang telah memicu fenomena langka seperti itu. Meskipun sekolah bela diri awan terapung telah menjelaskan bahwa itu adalah seorang ahli dari sekolah bela diri awan terapung yang telah memperoleh beberapa pencerahan mengenai kultivasi, dia telah menembus ke tahap Heaven Human Unity. Namun, setelah melalui kompetisi besar keluarga Luo, para praktisi kota Lingyun telah menebak siapa orang yang menyebabkan fenomena tersebut. Kecuali Luo Chen, yang bersinar terang di kompetisi besar keluarga Luo, tidak ada orang lain. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah bulan, Luo Chen sekali lagi maju ke tahap Heaven Human Unity dengan keterampilan yang disebut kultivasi. Di kota Lingyun, seorang master bela diri kelas 9 memandang Luo Chen, yang melayang di udara, dan bergumam, dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Mereka memandang Luo Chen yang melayang di udara dengan mata yang tulus, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Susun dan yang lainnya yang baru saja memasuki sekolah bela diri awan terapung juga tertarik dengan fenomena yang tidak biasa itu. Mereka dengan cepat berjalan keluar dari sekolah bela diri awan terapung. Mereka memandang Luo Chen yang melayang di udara. Seseorang berkata dengan jijik, dia baru saja menerobos ke Heaven Human Unity. Ada orang-orang seperti dia di mana-mana di ibu kota. Orang-orang dari tempat-tempat kecil tidak memiliki pengalaman. Yang lain memandang pria yang berbicara. Mereka menemukan bahwa wajahnya dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan yang tidak disembunyikan. Jelas, apa yang dia katakan barusan hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Namun, Susun tampaknya tidak melihat bahwa dia menghibur diri sendiri. Susun ragu-ragu sejenak, dia memandang orang yang berbicara dan berkata,
kakakku memberitahuku bahwa setengah bulan yang lalu, dia menggunakan teknik lain, kultivasi, untuk maju ke tahap Heaven Human Unity. Kultivasi satu klik super system. Bab 97, Judul, Master Bela Diri peringkat 7 akan bersiap untuk melangkah. Ketika mereka mendengar kata-kata susun, ekspresi tuan muda dari ibu kota itu tiba-tiba menjadi sangat menarik. Dalam waktu setengah bulan, jika seseorang dapat mencapai tahap Heaven Human Unity dengan 2 teknik kultivasi, bahkan jika teknik kultivasi berasal dari sumber yang sama, itu akan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk mengubah Zenki antara keduanya. Teknik kultivasi, untuk dapat melakukan ini, bahkan di seluruh ibu kota, seseorang akan disebut jenius. Di kota Lingyun, kekuatan tempur praktisi Grand Martial Master adalah yang teratas. Bagaimana bisa ada jenius seperti itu di sini? Namun, ketika mereka memikirkan pria misterius yang tiba-tiba muncul dan membunuh pelindung Dao Xiaohen, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam sudut pandang mereka, latar belakang Luo Chen tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Xiao di ibu kota. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dari keluarga Xiao. Kekuatan yang begitu kuat sangat mementingkan Luo Chen, dan bahkan mengirim pelindung Dao untuk melindunginya. Oleh karena itu, wajar jika Luo Chen memiliki bakat seperti itu. Susun tidak memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Matanya tertuju pada Luo Chen, dan matanya dipenuhi dengan kemegahan yang luar biasa. Fenomena alam menghilang dengan sangat cepat. Luo Chen perlahan berjalan kembali ke kamarnya dan mengakhiri kondisi kultivasi. Luo Chen memanggil panel karakteristik dan melihat kolom kultivasi. Itu berubah dari Master Bela Diri kelas 6, 1548/200.000, menjadi Master Bela Diri kelas 6, 52.487/200.000. Dia tidak bisa menahan senyum. Lalu dia menunjuk ke kolom kultivasi tanpa ragu-ragu. Energi spiritual dikonsumsi dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi datang dari segala arah dan berkumpul di tubuh Luo Chen. Mereka berubah menjadi Zenki tipis yang beredar di meridian Luo Chen dan akhirnya memasuki dantiannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, Master Bela Diri kelas 7, 1/240.000, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 130 poin per menit. Mendengar suara sistem prom, Luo Chen perlahan menghembuskan napas dari udara keruh. Melihat satu-satunya 171.502 energi spiritual yang tersisa di stats window-nya, dia merenung sejenak dan kemudian menunjuk ke teknik pedang cahaya mengalir. Energi spiritual langsung berkurang sebanyak 144.999 sistem prompt sounds. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik pedang cahaya mengalir ke penyempurnaan mendominasi, 1/200.000. Luo Chen melirik 26.503 energi spiritual yang tersisa di jendela statistiknya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyingkirkan jendela statistiknya, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan keluar. Di luar pintu, keluarga Luo, yang tertarik dengan fenomena tidak biasa yang disebabkan oleh terobosan Luo Chen, memandang Luo Chen dengan hormat. Ada fanatisme yang tak bisa disembunyikan di wajah mereka. Tuan Muda Chen, instruktur He dengan cepat menghampirinya. Dia tersenyum pahit dan berkata, mereka tertarik dengan keributan yang kamu buat barusan. Luo Chen mengangguk. Dia berkata dengan ringan, Paman He, biarkan semua orang pergi ke ruang pertemuan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah mengatakan itu, mata Luo Chen menyapu kelompok keluarga Luo dan berjalan langsung ke ruang pertemuan. Orang-orang dari keluarga Luo saling memandang dan dengan cepat mengikuti Luo Chen. Sekelompok orang berjalan menuju ruang pertemuan dengan cara yang megah. Di aula pertemuan keluarga Luo, Luo Chen sedang duduk di kursi pemimpin. Dia melihat orang-orang dari keluarga Luo yang duduk di bawahnya dengan ekspresi tenang. Alasan aku memanggil kalian semua ke sini adalah karena aku bersiap untuk pergi keluar dan berlatih. Luo Chen memandang orang-orang keluarga Luo yang duduk di bawah dan berkata dengan nada datar, awalnya, aku seharusnya pergi setelah kompetisi besar keluarga Luo, tetapi aku tertunda oleh beberapa hal, jadi aku telah ditunda sampai sekarang. Tapi ini juga bagus, aku memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Saat berbicara, mata Luo Chen menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat pada seorang pria tua berjubah putih. Kultivasi satu klik super system. Bab 98. Judul, Luo Chen telah mengatur segalanya sebelum dia pergi.
Luo Chen memandang pria tua berjubah putih itu. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Penatua ketiga telah menjaga pavilion kitab suci selama bertahun-tahun, dan dia telah banyak berkontribusi. Ketika aku tidak ada, aku ingin meminta Penatua ketiga untuk mengambil alih posisi pemimpin. Ketika Luo Chen sedang menuju ke cabang pegunungan binatang iblis, dia telah meminta instruktur He untuk mengambil alih keluarga Luo atas namanya. Setiap kali instruktur He menemukan sesuatu yang dia tidak bisa putuskan, dia akan mendiskusikannya dengan para tetua. Namun, Luo Chen baru saja memikirkannya. Meskipun instruktur He adalah bawahan terpercaya Luo Xiao, dia bukan anggota keluarga Luo, jadi sulit bagi keluarga Luo untuk mempercayainya. Sebelum dia pergi, instruktur He masih bisa mengintimidasi orang-orang keluarga Luo dengan kekuatan Luo Chen. Namun, setelah meninggalkan keluarga Luo kali ini, dia berencana untuk langsung menuju ibu kota Kekaisaran Awan Terapung dan berlatih di sepanjang jalan. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke keluarga Luo lain kali. Setelah waktu yang lama, sangat sulit bagi instruktur He untuk mengatur orang-orang dari keluarga Luo. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Luo Chen memutuskan untuk membiarkan ahli senior keluarga Luo mengambil alih posisi pemimpin. Penatua ketiga telah menjaga pavilion kitab suci selama bertahun-tahun. Dia bukan orang yang akan berjuang untuk kekuasaan. Dengan dia sebagai pemimpin dan instruktur He sebagai asistennya, Luo Chen akan dapat memegang keluarga Luo dengan kuat di tangannya. Penatua ketiga mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, "Jangan khawatir, aku akan menjaga keluarga Luo dan menunggu pemimpin kembali bersamamu." Luo Chen tersenyum dan menatap instruktur He. Dia berkata dengan jelas, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kamu akan membantu Penatua ketiga. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu putuskan, kamu dapat mendiskusikannya dengan para tetua dari persekutuan tetua dan membuat keputusan bersama." "Aku mengerti." Instruktur He mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam. Luo Chen merenung sejenak. Kemudian, dengan kilatan cincin alam semesta kelas rendah di tangannya, 3 buku kuno muncul di tangannya. Adapun yang lain, ini adalah 3 manual rahasia yang aku temukan di benteng Serigala Gila. Salah satunya adalah manual rahasia. Yang lainnya adalah teknik pedang tingkat kuning tingkat menengah, teknik pedang Serigala Gila, dan yang lainnya adalah teknik rahasia tanpa nilai teknik apokaliptik. Yang lainnya adalah teknik rahasia peringkat kuning tingkat rendah, Blood Escape. Aku akan menyimpan ketiga manual rahasia ini di keluarga Luo, selama mereka adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi yang cukup untuk keluarga Luo. Tidak peduli apakah dia berasal dari keluarga Luo atau tidak, kamu dapat menyalin dan mempelajarinya. Luo Chen memandang orang-orang di bawah dan berkata sambil tersenyum, kamu juga dapat memberitahu praktisi lain dari kota Lingyun tentang berita ini. Ketika orang-orang dari keluarga Luo mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi mereka dengan cepat menjadi bersemangat. Pada saat yang sama, sebuah misteri yang telah lama mengganggu mereka terpecahkan. Jadi benteng Serigala Gila dihancurkan oleh Tuan Muda Chen? Seorang murid keluarga Luo berseru. Berita kehancuran benteng Serigala Gila telah menyebar ke seluruh area kecil kota Lingyun. Kemudian, seseorang pergi ke benteng Serigala Gila untuk menyelidiki dan menemukan bahwa benteng Serigala Gila memang telah dihancurkan oleh seseorang. Namun, sebelum berita itu menyebar, kompetisi besar keluarga Luo lah yang mulai menyebar. Berita kehancuran benteng Serigala Gila langsung ditutup-tutupi. Oleh karena itu, berita kehancuran benteng Serigala Gila hanya tersebar dalam sisi kecil, dan murid keluarga Luo ini mengetahuinya. Kubu Serigala Gila memang dihancurkan olehku. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini, tetapi dia tidak menyangkalnya. Meskipun reputasi keluarga Luo telah meningkat karena insiden di kompetisi besar, Luo Xiao masih belum bisa ditemukan, dan dia akan meninggalkan keluarga Luo untuk berlatih. Dia benar-benar membutuhkan berita mengejutkan untuk meningkatkan moral keluarga Luo. Berita tentang dia menghancurkan benteng Serigala Gila memang kabar baik. Selain meningkatkan moral keluarga Luo, itu juga bisa menakuti kekuatan besar lainnya di kota Lingyun, sehingga mereka tidak akan memiliki pemikiran yang seharusnya tidak mereka miliki setelah Luo Chen pergi berlatih. Kultivasi 1 klik super system. Bab 99. Judul, Leluhur Keluarga Li mencoba membunuh Luo Chen. Mendengar kata-kata Luo Chen, orang-orang dari keluarga Luo di bawah mulai bernapas dengan cepat, dan ekspresi bangga muncul di wajah mereka. Luo Chen melihat semua ini dan mengangguk pelan. Kemudian, dia berdiri dari tempat duduknya. Dia berkata dengan lemah, itu saja yang harus aku katakan. Semuanya, boleh pergi.
Setelah mengatakan itu, Luo Chen meninggalkan aula pertemuan dan kembali ke kamarnya. Semua orang dari keluarga Luo saling memandang dan pergi juga. Mungkin dalam waktu yang sangat singkat, berita tentang Luo Chen yang menghancurkan benteng serigala gila sendirian akan menyebar ke seluruh kota Lingyun. Keesokan harinya, Luo Chen bangun pagi-pagi sekali dan memberitahu penatua ketiga dan instruktur He kemana dia akan pergi. Luo Chen meninggalkan keluarga Luo dan menuju ke pinggiran kota Lingyun. Dia melewati gerbang kota dan berjalan di sepanjang jalan utama sejauh lebih dari 10 mil. Dia tiba di sebuah hutan lebat. Luo Chen baru saja melangkah ke hutan lebat ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia langsung mencabut pedang di pinggangnya dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia berkata dengan lemah, "Semuanya tidak perlu bersembunyi lagi. Kalian semua, keluarlah." Suara gemerisik datang dari mana-mana. Kemudian, sekelompok seniman bela diri muncul dari segala arah, memegang senjata di tangan mereka. Mereka mengepung Luo Chen. "Kamu benar-benar tuan muda Chen yang memperoleh hasil luar biasa dalam kompetisi besar keluarga Luo. Indramu benar-benar tajam." Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kerumunan dan muncul di garis pandang Luo Chen. Dia berkata dengan senyum dingin, "Tapi bukankah kamu terlalu sombong? Beraninya kamu tinggal di sini setelah menyadari keberadaan kita?" Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Dia menurunkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin Li, jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menahan aku di sini, kamu dapat mencobanya." Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan berjalan maju. Minggir, Luo Chen melirik praktisi keluarga Li yang menghalangi jalannya dan berkata dengan tenang. Ketika beberapa praktisi keluarga Li mendengar ini, hati mereka bergetar. Ketika mereka memikirkan rekor pertempuran gemilang Luo Chen, mereka secara tidak sadar mundur 2 langkah, membuat celah untuk dilewati satu orang. Luo Chen tersenyum menghina ketika dia melihat ini. Dia memegang pedang panjangnya dan berjalan ke depan. Sampah, Li Shaoshu, pemimpin keluarga Li tidak bisa tidak mengutuk ketika dia melihat ini. Dia kemudian memerintahkan, "Serang dia. Jangan biarkan dia pergi." Saat Li Shaoshu berbicara, dia mengeluarkan pisau dari cincin semesta dan menebas Luo Chen. Beberapa ahli dari keluarga Li mengikuti di belakang Li Shaoshu. Mereka melambaikan senjata mereka dan menerjang Luo Chen. Praktisi di sekitar keluarga Li melihat ini dan tidak lagi ragu-ragu. Mereka dengan cepat menyerang Luo Chen dengan senjata mereka. Ketika Luo Chen mendengar gerakan di belakangnya, dia berhenti di tengah jalan dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menggunakan Cerane Shadow Fascination Tracing dan meninggalkan bayangan di tempatnya berdiri. Pedang Li Shaoshu menebas bayangan yang ditinggalkan Luo Chen, langsung merobeknya. Setelah itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun, yang mengejutkannya, Luo Chen tidak menyerangnya. Saat dia masih bingung, dia tiba-tiba mendengar beberapa tangisan menyedihkan. Luo Chen tanpa sadar muncul di tengah-tengah kelompok praktisi keluarga Li. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya. Sinar cahaya pedang jatuh dan menyelimuti para praktisi keluarga Li itu. Yang terkuat di antara para praktisi keluarga Li itu hanyalah seorang master bela diri kelas 5, dan bahkan ada beberapa praktisi murid bela diri di antara mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan Luo Chen. Di bawah kekuatan penuh teknik pedang cahaya mengalir Luo Chen, kelompok praktisi keluarga Li semuanya dibunuh oleh Luo Chen dalam beberapa saat. Mata Li Shaoshu hampir keluar ketika dia melihat ini. Meskipun praktisi ini tidak terlalu kuat, mereka adalah tulang punggung keluarga Li. Dia tidak menyangka mereka semua akan dibunuh oleh Luo Chen. Jika dia kehilangan praktisi ini, keluarga Li tidak akan bisa lagi mengamankan posisi salah satu dari 2 keluarga besar di kota Lingyun. Memikirkan hal ini, Li Shaoshu tiba-tiba melihat ke kedalaman hutan lebat dan meraung, "Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu ingin semua orang dari keluarga Li mati sebelum kamu mau menyerang?" Kultivasi 1 klik super system. Bab 100. Judul, Misi Khusus Penatua Jubah Hitam. Ekspresi wajah Luo Chen berubah ketika dia melihat perilaku abnormal Li Shaoshu. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan membunuh semua praktisi keluarga Li di sekitarnya. Setelah itu, dia mundur dan melihat ke kedalaman hutan. Setelah itu, ledakan tawa yang memekakkan telinga datang dari kedalaman hutan. Setelah itu, masa api hitam pekat keluar dari hutan dan berubah menjadi jaring api, menyelimuti Luo Chen. Pada saat yang sama, suara serak terdengar dari kedalaman hutan, "Tuan keluarga Li, jangan khawatir. Dia telah merusak acara besar Sekte Ilahi." Tentu saja,
Aku tidak akan membiarkannya melarikan diri. Ekspresi Luo Chen berubah serius. Dia terus mengayunkan pedang panjangnya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan memotong jaring api menjadi beberapa bagian. Dia melihatnya. Dia melihat ke kedalaman hutan dan mendengus dingin. Jadi kamu berasal dari penganut iblis teratai hitam? Tidak heran kamu hanya berani bersembunyi. Ketika api hitam muncul, Luo Chen sudah menebak identitasnya. Lagi pula, ketika dia berada di kompetisi besar keluarga Luo, Luo Zhen telah menghancurkan token penganut iblis teratai hitam, menyebabkan tubuhnya dilalap api semacam ini. Kamu anak yang sombong. Mendengar kata-kata Luo Chen, suara pria di hutan lebat itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan suara muram, aku akan mengulitimu, mencabut uratmu, merobek tulangmu, dan menggerogoti hatimu. Saat dia berbicara, sosok bungkuk berjalan keluar dari hutan lebat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Di jubah hitamnya ada teratai hitam iblis yang menyala-nyala. Penatuatu, apakah kamu secara pribadi akan memberinya pelajaran? Li Xiaoxiu melihat perubahan ekspresi orang ini dan dengan cepat berkata dengan hormat. Dia agak aneh, aku khawatir yang lain tidak akan bisa membunuhnya. Sosok bungkuk itu sedikit mengangkat kepalanya. Sepasang mata merah muncul di bawah tudungnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa pemimpin keluarga Li yang bermartabat akan berkolusi dengan penganut iblis teratai hitam. Luo Chen melengkungkan bibirnya ketika dia melihat betapa hormatnya Li Xiaoxiu bertindak di depan Penatuatu. Dia berkata dengan jijik, kamu tidak ingin menjadi manusia, tetapi kamu ingin menjadi anjing dari penganut iblis teratai hitam. Kamu benar-benar tahu cara berbicara? Li Xiaoxiu mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, mari kita bicarakan setelah kamu selamat. Setelah mengatakan itu, Li Xiaoxiu berbalik untuk melihat sosok bungkuk dan berkata dengan hormat. Tetuatu, tolong. Kamu bisa mundur. Penatuatu melirik Li Xiaoxiu. Cahaya berbahaya muncul di mata merahnya. Hati Li Xiaoxiu bergetar. Dia tidak berani menunjukkan pengabaian. Dia dengan cepat mundur puluhan langkah dengan ahli keluarga Li yang tersisa dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Belum terlambat bagimu untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Jika tidak, setelah aku menangkapmu, aku pasti akan mengeluarkan jiwamu dan melepaskannya di api suci teratai hitam, memanggangnya siang dan malam. Li Xiaoxiu dan yang lainnya mundur jauh. Penatuatu memandang Luo Chen. Suaranya seperti angin dingin yang bertiup melintasi penjara Netherworld, menyebabkan orang-orang tanpa sadar gemetar 2 kali. Saat dia berbicara, aura Grand Martial Master kelas 9 dilepaskan dari tubuh Elder Tu. Ki-nya yang kuat langsung merobek rumput di sekitarnya, membawa sejumlah besar pecahan rumput saat bergegas menuju Luo Chen. Menghadapi tekanan dari Grand Martial Master kelas 9, Luo Chen merasa tubuhnya tenggelam dan ekspresi wajahnya menjadi serius tiba-tiba. Kamu masih punya waktu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Penatuatu melihat perubahan ekspresi Luo Chen dan sedikit ejekan melintas di mata merahnya di bawah topinya saat dia berbicara dengan suara dingin. Sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, suara prompt system tiba-tiba berdering di benaknya. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah dalam bahaya dan memicu misi khusus, bertarung sampai mati. Tuan rumah, tolong bertahan selama 1 jam di tangan Master Bela Diri kelas 9 Tulih, dan tunggu kesempatan untuk melukainya dengan parah. Hadiah misi tergantung pada cedera Tulih. Kultivasi 1 klik super system. Bab 101. Judul, Pertempuran Intens Mengelilingi Wei dan Menyelamatkan Zhao. Sudut mulut Luo Chen berkedut. Sistem benar-benar sangat memikirkannya. Dia hanyalah seorang master bela diri kelas 7, dan Tuli ini sudah menjadi Grandmaster bela diri kelas 9. Dia hanya setengah langkah dari Grandmaster bawaan. Jika dia hanya bisa bertahan selama 1 jam di bawah tangan Tuli, dengan bantuan Cerane Shadow Fascination Tracing dan langkah ringan yang mengalir, bukan tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Namun, jika dia ingin menyakiti Tuli, itu akan sangat sulit. Luo Chen diam-diam menghela nafas. Matanya tertuju pada Tuli, dan dia dengan dingin mendengus, dia hanya seorang Grand Martial Master kelas 9. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Luo Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah itu, puluhan ribu sinar cahaya muncul di belakang Tuli, dan berkelok-kelok menjadi jaring cahaya pedang yang besar. Penghinaan melintas di mata merah Tuli di bawah tudungnya. Di bawah jubah hitam, telapak tangan kurus terentang. Api hitam pekat menyala di telapak tangan dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya.
Jaring besar pedang Qi jatuh di atas api hitam dan langsung terpelintir dan meleleh. Serangan kuat Luo Chen dengan mudah dinetralkan oleh Tu Li. Ketika Li Xiaoshu melihat adegan ini, wajahnya tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi gembira. Dia memandang Luo Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen menginjak langkah ringan yang mengalir dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. "Kau ingin lari?" Suara Tu Li tiba-tiba terdengar di hutan rahasia. Dia membuang api hitam pekat di tangannya dan mengubahnya menjadi ular piton api gesit di udara, mengejar Luo Chen. Brengsek, Luo Chen membuat langkah yang salah dan meninggalkan bayangan di tempat. Dia mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju Li Xiaoshu. Luo Chen tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk melawan Tu Li dengan kekuatannya saat ini. Dia segera memilih untuk membawa bencana ke timur dan menyeret Li Xiaoshu ke dalam air bersamanya. Ekspresi wajah Li Xiaoshu berubah jelek ketika dia melihat Luo Chen bergegas ke arahnya. Kekuatannya hampir sama dengan Luo Zhen. Ketika mereka berada di kompetisi besar keluarga Luo, Luo Chen mampu menekan Luo Zhen dan melawannya. Sekarang Luo Chen telah menembus ke Heaven Human Unity dengan kultivasi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Luo Chen? Tanpa ragu-ragu, Li Xiaoshu dengan cepat mendekati Penatua-Tu. Dia tahu bahwa hanya tetua lingkaran luar dari Blackfire Cult ini yang bisa menyelamatkannya. Sebuah cahaya terang melintas di mata Luo Chen ketika dia melihat ini. Dia mengedarkan langkah ringan yang mengalir secara maksimal dan bergegas melewati Li Xiaoshu. Piton yang menyala dipimpin oleh Luo Chen dan menabrak Li Xiaoshu. "Penatua-Tu, selamatkan aku." Ketika dia melihat ular piton yang menyala bergegas ke arahnya, Li Xiaoshu segera menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak panik. Sampah, niat membunuh yang membara muncul di mata Penatua-Tu di balik tudungnya. Setelah itu, dia menekannya. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Piton api besar berubah menjadi api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Setelah itu, mereka memadat dan terbentuk di tangannya. Enyah. Setelah menarik api hitam, Penatua-Tu memandang Luo Chen yang menatapnya dengan ekspresi mengejek. Dia merasakan kemarahan yang tidak diketahui mengalir ke dalam hatinya. Segera, dia menendang tubuh Li Xiaoshu dan berkata dengan dingin, "Jika kamu menghalangi jalanku lagi, aku akan membunuhmu dulu." Jika bukan karena bantuan Li Xiaoshu dalam rencana sekte ilahi, dia pasti sudah membunuh sampah ini sejak lama. Jejak kesuraman melintas di mata Li Xiaoshu. Namun, situasinya jauh lebih baik dari yang dia kira. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan menganggukkan kepalanya, lalu dengan cepat lari. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, jantungnya berdetak kencang. Dia menginjak langkah ringan yang mengalir dan bergegas menuju Li Xiaoshu. Kultivasi satu klik super system. Bab 102. Judul, Pertempuran Intens berada di ambang kematian. Kekuatan Li Xiaoshu tidak sebanding dengan Luo Chen. Lebih jauh lagi, dengan identitas Li Xiaoshu, skill gerakan tertinggi yang bisa dia hubungi adalah skill mistik kelas menengah. Sedangkan kultivation Luo Chen adalah langkah ringan yang ditinggalkan Sword Master Flowing Light di masa lalu. Meskipun itu karena metode Streamer Heart yang hilang, langkah ringan yang mengalir saat ini masih merupakan keterampilan mistik kelas menengah. Dalam hal kemisteriusan, langkah cahaya yang mengalir hanya pada tingkat tinggi dari level Profound. Langkah ringan yang mengalir tidak kalah dengan keterampilan gerakan langkah bumi. Dalam hal kecepatan, itu benar-benar melampaui sebagian besar keterampilan gerakan langkah tanah rendah. Oleh karena itu, Li Xiaoshu dengan cepat ditangkap oleh Luo Chen, dan kemudian dia dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. "Penatua-Tu, selamatkan aku." Li Xiaoshu ditutupi oleh cahaya pedang, dan dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia berteriak panik. Adapun ahli lain dari keluarga Li Xiaoshu tidak punya harapan sama sekali. Bagaimanapun, para ahli dari keluarga Li itu lebih lemah darinya. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Luo Chen? Sampah. Suara marah Elder Tu terdengar di hutan lebat. Setelah itu, api hitam naik dan berubah menjadi tali. Itu melesat seperti kilat dan melilit pinggang Li Xiaoshu. Itu menariknya dan melemparkannya ke kedalaman hutan lebat. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal ketika dia melihat ini. Tu Li baru saja keluar dari kedalaman hutan lebat. Luo Chen tidak dapat menjamin bahwa tidak ada pengaturan lain yang dibuat oleh penganut iblis teratai hitam di kedalaman hutan lebat. Sekarang Li Xiaoshu telah terlempar ke kedalaman hutan lebat, dia benar-benar tidak berani mengejarnya sembarangan. Kalau tidak, jika dia terjebak di hutan, dia benar-benar tidak akan bisa merespons setiap hari. Luo Chen menghela nafas sedikit.
Tanpa ragu-ragu, dia bergegas keluar dari hutan. Ada terlalu banyak rintangan di tempat ini, dan pembatasan pada teknik gerakannya terlalu besar. Jika dia beralih ke area terbuka lain, dia seharusnya bisa melepaskan Tulih dengan langkah ringannya yang mengalir. Anak yang licik, mata merah darah Tulih dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, Tulih muncul di depan Luo Chen. Api hitam di tangannya naik dan berubah menjadi poleam yang mendominasi, menabrak Luo Chen. Nak, meskipun teknik gerakanmu tidak buruk, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan teknik gerakanmu, matilah. Tulih berkata sambil mencibir, seolah-olah dia sudah melihat Luo. Otak Chen meledak di saat berikutnya, dan mati di tempat. Boom! Tombak persegi yang menyala menabrak tubuh Luo Chen, langsung mencabik-cabiknya. Setelah itu, tanpa melambat, sebuah kawah besar tercipta di tanah. Sosok Luo Chen muncul lebih dari 10 langkah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tulih, matanya dipenuhi dengan ejekan. Cahaya merah darah di mata Tulih menjadi lebih intens. Dengan sekejap, dia muncul di samping Luo Chen. Api hitam berubah menjadi cambuk panjang dan menyerang. Bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring besar, menjebak Luo Chen di dalamnya. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengedarkan Cerane Shadow Fascination Tracing dengan seluruh kekuatannya, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Pada saat berikutnya, bayangan itu terkoyak oleh cambuk panjang dan menghilang. Hu. Setelah menghindari serangan Tulih, Luo Chen muncul tidak jauh. Dia bersandar di pohon besar, terengah-engah. Meskipun dia telah mengembangkan 2 teknik kultivasi ke tahap Heaven Human Unity, yang memungkinkan total Zenki-nya tidak kalah dari Grand Martial Master biasa, kualitas dan kultivasi Zenki jauh dari mampu mengimbanginya. Baru saja, untuk menghindari serangan Tulih, dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan langkah ringan yang mengalir dan Cerane Shadow Fascination Tracing, dan dia telah menggunakan lebih dari setengah Zenki di tubuhnya. Jika dia terus bertarung, dia harus menunggu sampai Zenki-nya habis, dan kemudian dia harus membiarkan Tulih membantainya. Nak, kamu tidak memiliki cukup Zenki, kan? Ketika Tulih melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia berkata dengan mendengus dingin, "Kenapa kamu tidak melarikan diri jika kamu memiliki kemampuan?" Setelah mengatakan itu, api hitam di tangan Tulih naik dengan cepat, dan berubah menjadi jaring besar yang menutupi Luo Chen. "Bocah, aku ingin kamu memohon kematian." Kultivasi 1 klik super system. Bab 103. Judul, Surga Selubung Palem Martial Eminence King Xuan. Mata Luo Chen bersinar dengan tekad ketika dia melihat jaring api besar datang ke arahnya. Alih-alih mundur, dia bergerak maju dan mengayunkan pedangnya ke jaring api besar. Saat pedang panjang itu diayunkan, cahaya terang muncul dan bertabrakan dengan jaring api besar. "Nak, jangan buang energimu." Tulih melihat gerakan Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Jika kamu telah melangkah ke Grand Martial Master, aku mungkin bukan lawanmu, tapi sekarang." Tulih berhenti sejenak, tatapan mengejek muncul di matanya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanya seekor semut yang menunggu untuk disembelih." Wajah Luo Chen menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara yang sangat tenang tiba-tiba terdengar dari hutan lebat. "Apakah begitu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jaring api besar itu sepertinya ditekan oleh sesuatu. Itu dengan cepat runtuh dan hancur. Energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi tangan besar yang menutupi langit dan menekan Tulih. Tulih bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dia dihancurkan menjadi bubuk oleh tangan besar yang menutupi langit dan tanaman di sekitarnya. Sepotong sampah yang bahkan bukan ahli Xiantian berani berbicara omong kosong di depanku? Suara itu terdengar lagi. Setelah itu, sebuah gulungan terbang keluar dari cincin semesta di tangan Luo Chen dan dengan cepat terbuka. Hantu jubah hijau berjalan keluar dari gulungan itu, matanya dipenuhi dengan penghinaan. "Senior King Xuan." Ketika Luo Chen melihat sosok hijau, dia tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan terkejut, "Kamu bisa menyerang? Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa menyerang?" King Xuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dia menjelaskan, "Aku tidak menyerang sebelum kamu." Saat dia berbicara, King Xuan tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menilai Luo Chen. Dia tersenyum dan berkata,
kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena bisa bertahan begitu lama di bawah pengejaran seorang tetua Grandmaster bela diri kelas 9 dari penganut iblis teratai hitam. Bahkan beberapa master bela diri agung pun tidak bisa melakukan itu. Dia hanya seorang Grand Martial Master kelas 9. Tidak mungkin seburuk itu kan? Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior King Xuan, kamu tidak perlu menghiburku. Aku tidak akan begitu mudah menerima pukulan." Dasar bocah, King Xuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah ketika dia mendengar itu. Dia meniup janggutnya dan memelototinya. "Aku adalah puncak penguasa bela diri saat itu, dan aku hanya setengah langkah lagi untuk menjadi raja jalan bela diri. Jenius macam apa yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Mengapa aku menyanjung kamu?" Luo Chen tidak bisa membantu tetapi terdiam setelah mendengar ini. Kata-kata King Xuan tidak salah. Orang harus tahu bahwa dia dan Ratu Phoenix adalah ahli dari era yang sama. Di era di mana King Xuan diproduksi dalam jumlah besar, King Xuan mampu menjadi puncak penguasa bela diri karena dia telah menginjak mayat banyak orang jenius. Bakat yang dia tunjukkan sejauh ini bahkan mungkin tidak menarik perhatian King Xuan. "Nak, aku khawatir kamu masih belum tahu apa yang diwakili oleh kata-kata penganut iblis teratai hitam kan?" Melihat ekspresi Luo Chen, King Xuan bertanya, "Apakah ada misteri lain di balik ini?" Mendengar kata-kata King Xuan, Luo Chen tidak bisa tidak menjadi tertarik. Menurut pemahamannya, penganut iblis teratai hitam hanyalah kekuatan yang percaya pada pembunuhan dan bermaksud untuk menggulingkan kekaisaran awan terapung. Itulah mengapa mereka ditekan oleh kekaisaran awan terapung, dan bahkan mengirim pasukan untuk melenyapkan mereka beberapa kali. Tapi sekarang, sepertinya ada beberapa informasi orang dalam lain yang terlibat. Mari kita begini, ketika Ratu Phoenix melangkah ke Kaisar Bela Diri, dia pernah bergandengan tangan dengan Kaisar Awan sebelumnya untuk memburu Master Sekte penganut iblis teratai hitam. Mereka memburu setengah dari benua, dan pada akhirnya, Kaisar Awan kehilangan lengannya. Ratu Phoenix kembali dengan cedera serius, dan Master Sekte penganut iblis teratai hitam tidak dapat ditemukan dimanapun. King Xuan memandang Luo Chen dan berkata perlahan, "Apakah menurutmu warisan itu ditinggalkan oleh ahli tak tertandingi seperti itu akan sederhana?" Kultivasi satu klik super system. Bab 104, Judul, Teratai Hitam Tersembunyi Changlan Penjaga. Hati Luo Chen bergetar ketika dia mendengar ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia secara alami akrab dengan siapa Ratu Phoenix itu. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah mengguncang seluruh benua 300 tahun yang lalu. Bahkan sekarang, ada semua jenis legenda tentang dia di benua itu. Bahkan di tempat terpencil seperti kota Lingyun, tidak ada seniman bela diri yang belum pernah mendengar nama Ratu Phoenix. Adapun Kaisar Awan dari generasi itu, meskipun Luo Chen belum pernah mendengar banyak tentang legenda generasi itu, dia takut bahwa orang yang bisa menjadi penguasa Kekaisaran Awan terapung dan memiliki kualifikasi untuk bergandengan tangan dengan kebanggaan surga seperti Ratu Phoenix adalah eksistensi Martial Monarch Stage. Dan, dua kaisar bela diri telah bergabung untuk memburu guru penganut iblis teratai hitam, tetapi mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kekuatan macam apa yang seharusnya dimiliki oleh Master penganut iblis teratai hitam itu? Nak, sekarang kamu tahu betapa menakutkannya penganut iblis teratai hitam, kan? King Xuan melihat ekspresi Luo Chen dan berkata dengan nada marah, "Jangan lihat betapa mudahnya aku menghancurkan tetua urusan luar dari penganut iblis teratai hitam barusan, itu karena aku bisa menghancurkannya dengan ranah kultivasiku. Jika itu adalah pertempuran antara dua kultivator dari alam kultivasi yang sama, bahkan aku harus berjuang untuk waktu yang lama sebelum aku bisa menang. Kamu dapat bertahan begitu lama di bawah tangan tetua luar penganut iblis teratai hitam itu. Meskipun kamu satu alam jauhnya darinya, bakatmu ini sudah di atas milikku. Apalagi yang kamu punya sehingga kamu tidak puas?" King Xuan marah ketika dia mengatakan ini. Dia tidak lagi memiliki sikap ahli saat dia meraung. "Lupakan saja, ada orang lain di sini. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang memburu tetua urusan luar penganut iblis teratai hitam. Kamu bisa menangani mereka sendiri." Tanpa menunggu Luo Chen berbicara, King Xuan tiba-tiba melambaikan tangannya. Setelah memasuki potret Ratu Phoenix, lukisan itu kehilangan dukungan dari King Xuan dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Luo Chen tanpa daya mengambil lukisan itu dan meletakkannya di cincin semesta. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benaknya. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil bertahan selama 1 jam di tangan Grand Martial Master kelas 9 Tulih dan membunuhnya. Misi khusus berjuang sampai mati selesai."
Hadiah energi spiritual 50.000 energi spiritual. Mengalir langkah ringan ditingkatkan menjadi penyempurnaan mendominasi 1/200.000. Teknik pedang cahaya mengalir ditingkatkan ke puncak 1/30.000. Mendengar sistem prompt sound, wajah Luo Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berjalan menuju tempat di mana King Xuan telah menghancurkannya menjadi bubuk. Dia ingin melihat apakah tetua penganut iblis teratai hitam telah meninggalkan sesuatu. Luo Chen tidak berjalan terlalu jauh ketika dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa datang dari hutan lebat di belakangnya. Luo Chen menghela nafas tanpa daya. Dia dengan cepat berbalik dan memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Dia melihat ke arah hutan lebat. Beberapa sosok yang mengenakan baju besi hitam berjalan keluar dari hutan lebat. Ekspresi mereka dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Luo Chen sedikit mengernyit, dan Zen Qi di tubuhnya mulai mendidih. Dia merasakan ancaman dari orang-orang ini, terutama pria berwajah bekas luka di depan, yang membuatnya sulit bernapas. Dia tidak merasa seperti ini bahkan ketika dia menghadapi Tulih, Grand Martial Master kelas 9. Jelas bahwa kekuatan pria itu bahkan lebih tinggi dari Tulih. Grandmaster bawaan? Nak, apakah kamu pernah melihat pria ini sebelumnya? Ketika pria berwajah bekas luka itu melihat Luo Chen, tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia membuka gulungan dan berkata dengan dingin. Wajah Luo Chen menjadi gelap seketika. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan memanggil senior King Xuan di dalam hatinya. Senior King Xuan? Kamu bocah, kamu benar-benar memiliki temperamen yang ganas. Kamu tidak tahan menderita keluhan apapun. Suara King Xuan terdengar di hati Luo Chen. Dia berkata sambil tersenyum, orang-orang ini berasal dari penjaga rahasia Changlan dari Kabupaten Changlan Barat. Hanya mereka yang diakui oleh mereka yang berhak menerima rasa hormat mereka. Kamu dapat memutuskan apa yang ingin kamu lakukan. Tentu saja. Luo Chen mengeluarkan raungan panjang ketika dia mendengar ini. Pedang panjang di tangannya bergetar dan melepaskan gelombang cahaya pedang, menutupi beberapa sosok dengan baju besi hitam. Hidup dan mati tidak penting. Jika kamu tidak menerimanya, maka lakukanlah. Kultivasi 1 klik super system. Bab 105. Judul, hidup dan mati tidak penting. Jika kamu tidak mau menerimanya maka lakukan. Melihat aksi Luo Chen, wajah pria berwajah bekas luka itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Master Bela Diri tahap ke-7 akan berani menyerangnya saat menghadapi tekanannya. Orang harus tahu bahwa dia adalah komandan penjaga rahasia Changlan, Qi Jin Zhao, yang namanya mengguncang seluruh kabupaten Changlan di wilayah barat, dan yang namanya dapat menghentikan tangisan anak-anak di malam hari. Jika bukan karena identitas sensitif dari tetua penganut iblis teratai hitam yang dikejar kali ini, dia tidak mungkin melakukannya untuk karakter kecil seperti itu. Penjaga rahasia Changlan lainnya, yang mengenakan baju besi hitam, dengan cepat mundur beberapa langkah. Mereka berpegangan tangan, jelas berniat untuk menonton pertunjukan. Anak ini cukup menarik, bahkan kebanggaan surga di kota Kabupaten Changlan tidak akan berani menyerang bos kita kan? Satu-satunya wanita di penjaga rahasia Changlan memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Anak itu benar-benar arogan. Cendekiawan muda lainnya, yang mengenakan baju besi hitam dan memegang kipas lipat, berkata sambil tersenyum. Ketika bos kita menanyakan pertanyaan tadi, ekspresi wajah anak itu berubah sangat jelas. Jelas, dia tidak senang dengan sikap bos kita. Kemudian, anak itu ragu-ragu untuk jangka waktu tertentu. Dia harus menimbang pro dan kontra atau mencoba semacam rencana cadangan. Sungguh pria kecil yang menarik. Jika dia bisa bertahan 3 langkah dari bos kita, dia pasti memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita. Menerima 3 gerakan dari bos kita bukanlah tugas yang mudah. Yang terkuat di antara mereka tertawa. Tidak banyak jenius di Kabupaten Changlan yang bisa melakukannya. Kurasa anak ini akan mati juga. Qi Jin Zhao mendengar diskusi di belakangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Pedang Qi terbang keluar dari ujung jarinya dan mengenai pedang Luo Chen. Luo Chen merasakan sensasi kesemutan di pergelangan tangannya. Cahaya pedang yang memenuhi langit dengan cepat menghilang. Lanjutkan. Qi Jin Zhao memandang Luo Chen. Ada senyum yang tidak terdeteksi di wajahnya yang dingin saat dia berkata dengan lemah. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengedarkan langkah cahaya yang mengalir secara maksimal dan menghilang dalam sinar cahaya. Sesaat kemudian, sebuah pedang panjang ditusukkan dari punggung Qi Jin Zhao. Itu ditujukan ke punggung Qi Jin Zhao. Pria kecil yang menarik, gumam Qi Jin Zhao dengan suara rendah.
Dia dengan cepat berbalik dan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir pedang Luo Chen. Ding! Pedang panjang dan armor gelap bertabrakan, menghasilkan suara benturan logam yang tajam. Serangan Luo Chen meleset, dan dia dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, beberapa Luo Chen muncul dari udara tipis, mengelilingi Qi Jin Zhao. Teknik gerakan anak ini menarik. Sebuah cahaya aneh melintas di mata cendekiawan muda yang sedang menonton pertempuran. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan teknik gerakan Luo Chen. Hehe, keterampilan gerakan terkuat bos juga keterampilan gerakannya. Anak ini memamerkan keterampilan gerakannya di depan bos. Itu meminta masalah. Pria kekar itu tidak bisa menahan tawa. Sebelum pria kekar itu menyelesaikan kata-katanya, sosok Qi Jin Zhao tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Suara angin bisa terdengar dari segala arah. Siluet Qi Jin Zhao yang tak terhitung jumlahnya muncul di hutan lebat, mengelilingi beberapa Luo Chen. Mata Luo Chen menyipit saat melihat ini. Dia mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal, dan beberapa bayangan muncul dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di hutan lebat, dan mereka menghancurkan semua bayangan yang ditinggalkan oleh Qi Jin Zhao. Mari kita akhiri ini di sini, suara Qi Jin Zhao terdengar di hutan lebat. Setelah itu, bayangan Luo Chen dengan cepat hancur. Sebelum Luo Chen bisa bergerak, sebuah tangan besar tiba-tiba mendarat di bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kultivasi satu klik super system. Bab 106, judul, Tulai telah meninggalkan warisannya jadi sulit baginya untuk mematuhinya. Hehe, nak, apapun yang terjadi, aku masih seorang martial spirit kelas 7. Jika aku bahkan tidak bisa menaklukkan martial master kelas 7 sepertimu, bukankah itu terlalu sia-sia? Qi Jin Zhao muncul di belakang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Mata Luo Chen terfokus. Sebelum dia bisa berbicara, suara Qi Jin Zhao terdengar lagi, tuli itu seharusnya mati di tanganmu kan? Setelah mengatakan itu, Qi Jin Zhao melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku memperkenalkannya secara resmi. Namaku Qi Jin Zhao, Komandan Penjaga Rahasia Changlan. Nak, kekuatanmu tidak buruk. Apakah kamu tertarik untuk bergabung, pengawal rahasia Changlan? Luo Chen mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, penjaga rahasia Changlan? Apa itu? Kamu tidak tahu? Kali ini, giliran Qi Jin Zhao yang terkejut. Di Kabupaten Changlan di barat, sebenarnya ada seseorang yang belum pernah mendengar tentang penjaga rahasia Changlan. Menarik, benar-benar menarik. Bos, apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Tepat pada saat ini, cendekiawan muda itu menghela nafas dan berkata tanpa daya, adik laki-laki ini tidak puas dengan sikapmu barusan. Saat dia berbicara, cendekiawan muda itu berjalan di depan Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, bos kita adalah orang yang kasar. Dia baru saja kasar, tolong jangan tersinggung, saudara kecil. Baru saat itulah Luo Chen dengan enteng menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, tidak masalah, tetapi aku belum pernah mendengar tentang penjaga rahasia Changlan. Bukankah hanya ada satu tentara Anwu yang terdiri dari praktisi di Kabupaten Changlan Barat? Ini. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, cendekiawan muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia segera menjelaskan, pengawal rahasia Changlan memang bagian dari tentara Anwu, tetapi independen dari tentara Anwu. Itu tidak di bawah kendali tentara Anwu. Ia bertanggung jawab untuk memburu orang-orang ganas itu, seperti Tuli yang kamu bunuh. Jadi begitu, Luo Chen hanya bisa mengangguk setelah mendengarkan apa yang cendekiawan muda itu katakan. Dia hanya pernah mendengar King Xuan menyebut nama ini sebelumnya. Meskipun dia menduga bahwa penjaga rahasia Changlan mungkin memiliki posisi tinggi di Kabupaten Changlan, dia masih sedikit terkejut bahwa cendekiawan muda itu secara pribadi telah mengkonfirmasinya. Tuli hanyalah seorang tetua Grandmaster bela diri kelas 9 dari penganut iblis terata hitam, tetapi dia mampu menarik perhatian penjaga rahasia Changlan. Bahkan ada roh bela diri kelas 7 seperti Qi Jin Zhao. Dia takut asal-usul martial spirit ini tidak sederhana. Sayangnya, Tulih dihancurkan menjadi bubuk oleh tamparan King Xuan. Bahkan jika dia ingin melanjutkan penyelidikan, dia tidak akan memiliki kesempatan. Tidak, memikirkan hal ini, hati Luo Chen bergetar. Dia dengan cepat berlari menuju tempat di mana telapak tangan besar itu jatuh. Qi Jin Zhao dan yang lainnya bingung ketika mereka melihat gerakan tiba-tiba Luo Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Itu di samping.
Sebuah kawah besar telah dibuat di tempat pohon palem itu mendarat. Kawah itu dipenuhi dengan potongan-potongan pakaian, dan di dasar kawah ada genangan darah yang tidak bisa dilihat. Mata Luo Chen jatuh pada lumpur darah. Tatapannya bergeser inci demi inci. Setelah mencari bola-balik beberapa kali, Luo Chen akhirnya menemukan cincin semesta tersangkut di tengah lumpur darah. Itu terjebak di tanah, dan hanya sebagian kecil dari cincin semesta yang bisa dilihat. Jika bukan karena mata tajam Luo Chen dan hati-hati mencari lumpur darah beberapa kali, mungkin dia akan melewatkan cincin semesta ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terpotong. Cahaya pedang melesat melintasi langit dan menghantam tanah di samping cincin semesta. Itu mengguncang cincin semesta dari tanah dan mendarat di luar lubang besar. Aku ingin tahu apa yang ditinggalkan Tulih. Luo Chen menyimpan cincin semesta Tulih dan berpikir dalam hati. Namun, dia tidak membuka cincin semesta. Bagaimanapun, meskipun Qi Jin Zhao dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa, Luo Chen masih tidak mempercayai mereka. Oleh karena itu, Luo Chen melemparkan cincin semesta Tulih ke cincin semestanya sendiri, lalu memandang Qi Jin Zhao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku minta maaf karena tidak dapat mematuhi perintah untuk bergabung dengan pengawal rahasia Changlan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu." Kultivasi satu klik super system. Bab 107. Judul, Pikiran Luo Chen adalah tawar-menawar. Setelah mengatakan itu, Luo Chen berjalan keluar dari hutan lebat. Luo Chen tidak tertarik pada penjaga rahasia Changlan. Selain itu, dia sekarang adalah murid dari Flowing Cloud Institution. Dibandingkan dengan penjaga rahasia Changlan, dia memiliki masa depan yang lebih baik di Flowing Cloud Institution. Adik laki-laki, tolong tunggu. Qi Jin Zhao tidak bisa menahan perasaan cemas ketika dia melihat tindakan Luo Chen. Langkah Luo Chen berhenti. Dia berbalik untuk melihat Qi Jin Zhao dan bertanya, "Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan, Komandan?" "Cincin semesta yang baru saja kamu ambil dari lubang, itu seharusnya milik Tulih, kan?" Qi Jin Zhao menggosok tangannya dengan canggung dan bertanya, "Bolehkah aku tahu apakah saudara laki-laki dapat menukar cincin semesta dengan kami?" Mata Luo Chen menyipit. Sikap Qi Jin Zhao telah memperkuat spekulasinya tentang identitas Tulih. Bagaimana mungkin hal-hal yang dia tinggalkan hanya untuk master bela diri kelas 9 yang begitu berharga oleh martial spirit kelas 7 seperti Qi Jin Zhao, dan bahkan menurunkan statusnya karena ini? Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia bersikeras untuk menjaga cincin alam semesta Tulih, dia takut orang-orang dari penjaga rahasia Changlan ini akan mengejarnya dan terus mengganggunya. Meskipun King Xuan diam-diam melindunginya, dia tidak khawatir bahwa orang-orang dari penjaga rahasia Changlan akan menyakitinya. Namun, itu menjengkelkan untuk memiliki beberapa ekor yang mengikutinya. "Aku ingin tahu kondisi apa yang bisa diberikan oleh utusan yang mengabaikan itu." Luo Chen mengeluarkan cincin alam semesta Tulih dari cincin alam semesta kelas rendahnya dan berkata dengan lemah. Meskipun dia penasaran dengan apa yang ditinggalkan Tulih, dia juga tahu bahwa benda ini adalah kentang panas. Lagi pula, penganut iblis teratai hitam pasti sangat mementingkan sesuatu yang bisa membuat Qi Jin Zhao dan penjaga rahasia Changlan lainnya sangat memperhatikan. Begitu penganut iblis teratai hitam mengetahui bahwa barang ini telah jatuh ke tangannya, dia takut bahwa selain keterikatan penjaga rahasia Changlan, dia juga harus menghadapi skema tak berujung dari penganut iblis teratai hitam. Di masa lalu, Luo Chen tidak menaruh penganut iblis teratai hitam di dalam hatinya, tetapi setelah King Xuan memberitahunya tentang perbuatan mulia master penganut iblis teratai hitam, ketakutannya terhadap penganut iblis teratai hitam semakin besar. Dengan basis kultivasi martial master kelas 7-nya saat ini, dia tidak ada apa-apanya di depan kekuatan besar itu. Oleh karena itu, saat pikiran Luo Chen berpacu, dia sudah membuat pengaturan untuk cincin semesta yang ditinggalkan Tulih. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak bisa menyimpan benda ini di tangannya. Namun, jika Qi Jin Zhao dan yang lainnya ingin mengambilnya darinya tanpa membayar harga, itu akan menjadi lebih mustahil. Qi Jin Zhao tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak berharap Luo Chen begitu lugas. Dia merenung sejenak. Qi Jin Zhao kemudian berkata, "Satu keterampilan pedang kelas bumi, satu keterampilan gerakan kelas bumi. Tidak ada gunanya. Mari kita bertukar sesuatu yang berguna." Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan lemah. Flowing Light Step dan teknik pedang cahaya mengalir. Meskipun mereka hanya praktisi tingkat tinggi dari Profon kelas, mereka masih merupakan fondasi yang diandalkan Sword Master Flowing Light untuk mengguncang Floating Cloud Empire. Selama dia bisa menemukan metode Streamer Heart,
Langkah ringan yang mengalir. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh Flowing Light Sword Technique dan Flowing Light Sword Technique sama sekali tidak akan kalah dengan keterampilan bela diri peringkat bumi. Wajah Qi Jinzhao menegang ketika dia mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Luo Chen akan berani tawar-menawar dengannya. Siapa dia, Qi Jinzhao? Komandan penjaga rahasia Changlan menduduki peringkat 10 besar di seluruh Kabupaten Changlan Barat dalam hal status. Ketenarannya bahkan bisa menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Kekuatan besar di wilayah barat Kabupaten Changlan harus hormat ketika menghadapinya. Bahkan jika dia, Qi Jinzhao, dengan santai mengambil sepotong besi tua untuk ditukar dengan kekuatan besar itu masih harus memberikan apa yang dia inginkan dengan senyum di wajah mereka. Luo Chen ini benar-benar berani tawar-menawar dengannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 108. Judul, Seni Formasi Cahaya Mendalam Formasi Zhao Wu yang Mulia. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Qi Jinzhao. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengingatnya. Dengan King Xuan berdiri di belakangnya, yang pernah menjadi penguasa bela diri, Luo Chen tidak takut Qi Jinzhao akan marah dan menyerangnya. Ekspresi wajah Qi Jinzhao berubah beberapa kali. Dia juga bisa melihat bahwa pemuda di depannya ini jelas tidak takut. Masuk akal ketika dia memikirkannya. Tulih bagaimanapun juga adalah Grandmaster bela diri kelas 9, dan dia juga berasal dari penganut iblis teratai hitam. Caranya adalah sesuatu yang bahkan banyak praktisi Grandmaster bawaan akan membuat sakit kepala. Adapun pemuda di depannya, dia hanyalah seorang master bela diri kelas 7. Bahkan jika dia bisa melawan Tulih untuk jangka waktu tertentu dengan keterampilan gerakannya yang aneh, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membunuh Tulih. Jelas bahwa ada seorang ahli yang membantu pemuda ini dalam kegelapan. Bos, tidak bijaksana untuk bertindak gegabah. Cendekiawan muda itu tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan dan berbisik ke telinga Qi Jinzhao. Kekuatan dan basis kultivasi yang ditampilkan anak ini sebelumnya dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas di Kabupaten Changlan. Aku takut dia telah dipilih oleh beberapa kekuatan besar atau ahli. Aku tahu, Qi Jinzhao mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Jika itu adalah pemuda biasa, dia akan senang menghadapi 2 keterampilan bela diri kelas bumi. Pemuda itu bahkan tidak memiliki sedikit pun riak di wajahnya ketika dia mendengar kondisiku. Jelas, dia tidak peduli tentang keterampilan bela diri tingkat bumi yang telah aku berikan kepadanya. Jika dia belum memahami keterampilan bela diri tingkat rendah atau bahkan tingkat bumi, bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh? Dia diam sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, bukankah Grandmaster bawaan yang kita kejar terakhir kali terampil dalam jalan formasi? Mengapa kita tidak menggunakan teknik formasi itu untuk membodohinya? Lagi pula, tidak ada master formasi di penjaga rahasia Changlan. Tidak ada gunanya menyimpan buku formasi rahasia itu. Qi Jinzhao ragu-ragu sejenak, kemudian dia mengangguk dan membalik pergelangan tangannya. Sebuah buku kuno muncul di tangannya. Nak, aku akan menggunakan mantra formasi cahaya mendalam ini. Bagaimana kalau menukar cincin semesta yang ditinggalkan Tulih denganmu? Qi Jinzhao memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, mantra formasi cahaya mendalam ini. Meskipun ini hanya peringkat Xuan kelas menengah, manual rahasia pembentukan arai selalu lebih sulit diperoleh daripada manual rahasia lainnya. Dalam hal nilai, itu tidak kalah dengan 2 keterampilan bela diri tingkat bumi yang aku janjikan sebelumnya. Nak, biarkan dia mengambil mantra formasi cahaya mendalam itu. Sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, suara King Xuan tiba-tiba datang dari dalam hatinya. Senior King Xuan, mantra formasi cahaya mendalam ini, mungkinkah itu semacam monster kuno? Jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Xuan. Dia tiba-tiba teringat bahwa King Xuan juga keluarga jalan formasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengubah dirinya menjadi roh formasi ruang angkasa dari ujian ketika dia akan jatuh? Apakah mantra formasi cahaya mendalam yang dikeluarkan Qi Jinzhao baik atau buruk? Tidakkah cukup bagi yang mulia King Xuan untuk melihatnya? Formasi langkah surga tingkat ini yang disebut formasi cahaya mendalam Zhou. Ini adalah teknik pamungkas dari formasi bela diri yang mulia. Namun, sebelum aku jatuh, yang mulia formasi Zhao Wu telah pergi ke laut penyesatan karena dia sedang mencari jejak bagian formasi, dan keberadaannya masih belum diketahui. Mantra formasi cahaya mendalam ini, sangat mungkin bahwa itu terkait dengan formasi cahaya mendalam Zhou. Suara King Xuan bergema di hati. Luo Chen membuat jantungnya berdetak kencang. Formasi yang mulia? Jika mereka benar-benar harus bertarung,
Formasi yang mulia bisa membentuk formasi besar yang bisa membunuh seorang ahli penguasa bela diri yang 10 kali lebih kuat dari dirinya. Dan mantra formasi cahaya mendalam ini, sangat mungkin bahwa ini terkait dengan teknik pamungkas dari ahli formasi yang mulia. Kultivasi satu klik super system. Bab 109, Judul, Kecurangan Warisan dari Arai Master Senjata Ilahi. Luo Chen menjilat bibirnya yang kering dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia memandang Qi Jin Zhao. Dia berkata dengan lemah, "Bisakah aku melihat dulu?" Yang paling penting sekarang adalah membiarkan Yang Mulia King Xuan mengkonfirmasi mantra formasi cahaya mendalam ini dan keterampilan rahasia marsial referen Zhou, formasi cahaya mendalam Zhou. Apakah itu terkait atau tidak? Qi Jin Zhao menatap Luo Chen dalam-dalam, lalu dengan santai melemparkan mantra formasi cahaya mendalam ke Luo Chen. Dilihat dari ekspresi wajah Luo Chen, mantra formasi cahaya mendalam ini adalah buku keterampilan. Aku khawatir itu bukan masalah kecil. Tapi apa hubungannya dengan Qi Jin Zhao? Sebagai rampasan perang pengawal rahasia Changlan, awalnya ditangani oleh pengawal rahasia Changlan secara internal. Sepertinya mereka tidak akan menjual manual rahasia formasi semacam ini. Mereka hanya akan meninggalkannya di gudang harta karun penjaga rahasia Changlan. Namun, penjaga rahasia Changlan tidak memiliki master formasi master, dan master formasi yang memenuhi syarat untuk memasuki gudang harta karun penjaga rahasia Changlan tidak memiliki minat pada formasi kelas mistik menengah. Buku ini, mantra formasi cahaya mendalam, buku ini tidak memiliki kegunaan lain selain menempati tempat di gudang harta karun penjaga rahasia Changlan. Bahkan jika itu adalah buku keterampilan mantra formasi cahaya mendalam, itu tetap tidak berguna di gudang harta karun penjaga rahasia Changlan. Benar-benar ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah hilangnya praktisi master formasi yang memenuhi syarat untuk memasuki gudang harta karun penjaga rahasia Changlan, dan itu tidak ada hubungannya dengan Qi Jin Zhao. Luo Chen mengambil buku kuno yang dilemparkan Qi Jin Zhao dan bertanya dalam hatinya, "Senior King Xuan, apakah kamu perlu aku membacanya sekali dan mengulanginya untukmu?" "Tidak perlu," suara King Xuan bergema di hati Luo Chen. Setelah itu, cincin alam semesta di tangan Luo Chen menyala dan lukisan gulir Ratu Phoenix terbang keluar. Sosok King Xuan muncul dari lukisan itu. Dalam menghadapi sesuatu yang mungkin telah ditinggalkan oleh Master Arai, bahkan ahli martial sovereign, King Xuan tidak dapat menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengungkap keberadaannya. Setelah menatap dingin pada Qi Jin Zhao, King Xuan mengambil mantra formasi cahaya mendalam dari tangan Luo Chen dan dengan santai membalik-baliknya. Sedikit kegembiraan tersembunyi melintas di matanya. "Nak, berikan cincin semesta yang ditinggalkan Tulih kepada mereka." King Xuan menyerahkan mantra formasi cahaya mendalam kepada Luo Chen dan berkata dengan lemah, "Senior King Xuan, manual rahasia ini benar-benar ditinggalkan oleh orang itu?" Mendengar kata-kata King Xuan, Luo Chen segera mengeluarkan cincin alam semesta Tulih dan melemparkannya ke Qi Jin Zhao. Setelah itu, dia buru-buru bertanya dalam hatinya, "Itu benar, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa bela diri Zhao. Sayangnya, itu rusak terlalu parah. Aku ingin membuat ulang formasi cahaya mendalam Zhou. Perjalanan masih panjang." Suara King Xuan yang sedikit menyesal terdengar di hati Luo Chen, kemudian menjadi bersemangat lagi. "Tapi aku juga seorang master formasi. Meskipun aku belum mencapai tingkat yang mulia formasi bela diri terang, aku masih ada di tingkat sekte formasi. Aku akan membantu kamu mendapatkan mantra formasi cahaya mendalam ini. Tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana potensi jalan formasimu, dengan potensi jalan bela dirimu, kamu pasti dapat meluangkan waktu untuk mempelajari cara mengatur formasi tanpa meningkatkan jalan bela dirimu. Bahkan jika kamu tidak dapat menjadi master formasi pada akhirnya, kamu masih dapat memiliki satu kartu truf lagi." Mendengar suara King Xuan, wajah Luo Chen dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tingkat jalan formasi, dengan alat ilahi curang sistem, selama dia mencoba mengatur formasi sekali, dia dapat sepenuhnya mengandalkan energi spiritual untuk mempercepat jalan formasi. Belum lagi, jalan formasi berbeda dari jalan pil. Jalan formasi memiliki hubungan dekat dengan jalan bela diri. Dia hanya perlu fokus pada peningkatan formasi susunan yang dia pegang, dan memperlakukannya seperti keterampilan bela diri. Dalam keadaan seperti ini, apakah masih perlu mempertimbangkan apakah Luo Chen memiliki bakat jalan formasi? Kultivasi satu klik super system. Bab 110. Judul, Misi Tersembunyi Tak Tahu Malu dan Tak Tahu Malu. Tenang, Luo Chen menggunakan mantra formasi cahaya mendalam.
Setelah memasukkannya ke dalam cincin semesta, dia memandang Qi Jin Zhao. Dia berkata dengan nada datar, "Sekarang transaksi telah selesai. Jika aku tidak ada hubungannya dengan komandan, aku akan pergi dulu." "Nak, apakah kamu benar-benar tidak berniat untuk bergabung dengan pengawal rahasia Changlan kami?" Qi Jin Zhao melirik King Xuan dan berkata dengan sedikit enggan, "Aku masih perlu melapor ke Flowing Cloud Institution. Jika aku bergabung dengan pengawal rahasia Changlan, bukankah itu akan menjadi konflik?" Luo Chen tidak menyangka bahwa Qi Jin Zhao tidak memiliki niat untuk merekrutnya ke dalam penjaga rahasia Changlan bahkan setelah melihat King Xuan. Dia segera menjadi marah. "Ini tidak akan mempengaruhiku." Qi Jin Zhao dengan cepat berkata, "Struktur internal pengawal rahasia Changlan sangat longgar, dan kamu dapat masuk dan keluar dengan bebas. Tidak banyak persyaratan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh pengawal rahasia Changlan setiap tahun. Apakah kamu bersedia menerima misi atau tidak, terserah kamu untuk memutuskan. Adapun berapa banyak poin yang akan kamu dapatkan setelah menyelesaikan misi, kamu akan dapat menukarnya dengan hal-hal yang kamu butuhkan di brankas harta karun penjaga rahasia Changlan." Tidak heran Qi Jin Zhao seperti ini. Tidak perlu membicarakan bakat bawaan Luo Chen. Dia mampu mengandalkan teknik gerakannya untuk mendukung dirinya sendiri untuk jangka waktu tertentu di depan martial spirit. Ini saja membuatnya lebih kuat daripada kebanyakan jenius di Kabupaten Changlan. Belum lagi Luo Chen juga ada di sisinya. Mengikuti King Xuan yang tidak dikenal? Begitu Luo Chen ditarik ke dalam penjaga rahasia Changlan, bukankah itu sama dengan merekrut King Xuan juga? Ini adalah hadiah dari kultivator yang tidak dikenal, bagaimana mungkin Qi Jin Zhao melepaskannya? "Nak, ayo lanjutkan." King Xuan tiba-tiba berbicara dan berkata sambil tersenyum. "Bergabung dengan Changlan Secret Guard memang akan memberimu banyak keuntungan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu pelajari di Flowing Cloud Institution. Selanjutnya, Yan Jinquan dari Changlan Secret Guard memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk bergabung dengan Changlan Secret Guard. Namun, jika kamu ingin berhenti, itu akan sangat sederhana." Setelah mendengar kata-kata King Xuan, Luo Chen merenung sejenak lalu memandang Qi Jin Zhao. "Kalau begitu, aku akan bergabung dengan penjaga rahasia Changlan." Qi Jin Zhao buru-buru mengeluarkan token dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Luo Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Token ini adalah bukti identitasmu." "Oh, benar. Siapa nama kamu? Aku masih perlu mendaftar di sini dan menyesuaikan baju besi untukmu." Mendengar kata-kata Qi Jin Zhao, beberapa praktisi penjaga rahasia Changlan di belakang dia tampak tak berdaya. Tetua mereka bahkan tidak tahu siapa nama Luo Chen, dan dia hanya ingin menyeret Luo Chen ke penjaga rahasia Changlan. Jika orang-orang dari Kabupaten Changlan melihat penampilan tak tahu malu Qi Jin Zhao, mereka takut bola mata mereka akan jatuh ke tanah. Luo Chen juga sedikit terdiam. Dia mengambil token yang dilemparkan Qi Jin Zhao dan dengan santai memainkannya beberapa kali. Dia berkata dengan lemah, "Luo Chen." Setelah mengatakan itu, Luo Chen meletakkan token di tangannya ke dalam cincin semesta. Mengikuti tindakan Luo Chen, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benaknya. "Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah menjadi anggota pengawal rahasia Changlan. Kamu telah menyelesaikan misi tersembunyi, penjaga rahasia Changlan. Hadiah, 20.000 energi spiritual. 1 tiket undian." Luo Chen tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa bergabung dengan pengawal rahasia Changlan akan menjadi hal yang baik. Namun, Luo Chen tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap Qi Jin Zhao dengan tenang. Dia berkata dengan lemah, "Jika komandan tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, sampai jumpa. Ingatlah untuk pergi ke kota Kabupaten Changlan untuk mendapatkan baju besimu." Qi Jin Zhao melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu luangkan waktu untuk menyelesaikan misi." Luo Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berkelebat dan segera menghilang dari pandangan Qi Jin Zhao dan yang lainnya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 111. Judul, gambar 2 item lagi. Larut malam, di puncak gunung yang tinggi puluhan mil jauhnya dari kota Lingyun, Luo Chen menemukan sebuah gua tersembunyi dan tinggal di dalamnya. King Xuan telah kembali ke potret Ratu Phoenix dan tertidur lelap. Dalam kata-kata King Xuan, dia telah menggunakan terlalu banyak energi hari ini. Dia sudah menggunakan semua energi yang dia kumpulkan di Space of Trials hari ini. Sebelum dia memiliki energi yang cukup, dia tidak akan bisa keluar dari potret Ratu Phoenix, apalagi bergerak. Luo Chen berbaring di tumpukan jerami dengan tangan kanannya bertumpu di atasnya.
Dia berpikir sejenak dan bertanya dalam hatinya, "Sistem, aku masih memiliki 2 kesempatan untuk menarik lotre. Apakah aku benar?" Sebelum dia meninggalkan kota Lingyun, dia telah meningkatkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing ke level Heaven Human Unity, memungkinkan dia untuk menguasai 5 teknik kultivasi dan keterampilan bela diri level Heaven Human Unity. Setelah menyelesaikannya tujuannya, sistem menghadiahinya dengan kesempatan untuk menampilkan lotre. Pada saat itu, terobosannya telah menyebabkan keributan besar dan ada banyak orang yang mengawasinya. Oleh karena itu, dia menekan keinginan untuk segera menampilkan lotre dan mempertahankan keberuntungannya. Menampilkan sampai sekarang. Kesempatan kedua untuk menampilkan lotre adalah ketika dia menjadi anggota pengawal rahasia Changlan. Dia telah menyelesaikan misi tersembunyi, dan sistem juga menghadiahinya dengan kesempatan lain untuk menampilkan lotre. Tuan rumah, kamu punya 2 peluang lagi untuk seri. Apakah kamu ingin segera menampilkan? Suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Luo Chen tiba-tiba duduk dan memerintahkan dalam hatinya, "Segera lotre." Begitu dia mengatakan itu, pemandangan di depan Luo Chen berubah. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia sudah berada di langit berbintang. 2 astrolabe besar muncul di depannya berturut-turut. Ada sejumlah besar item yang tercantum di atasnya, mempesona Luo Chen. Luo Chen memiliki undian sebelumnya, jadi dia akrab dengannya. Dia melirik item di 2 roda bintang dan bergumam dalam hatinya, "Mulai undian." Begitu Luo Chen selesai berbicara, kedua roda surgawi mulai berputar dengan cepat. Segera, barang-barang di atasnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah beberapa napas, Luo Chen mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Berhenti." Cakram bintang berhenti pada saat yang sama. Mata Luo Chen dengan cepat menyapu kedua cakram. Jarum di sebelah kiri roda menunjuk ke sesuatu yang tampak seperti kompas yang rusak, dan jarum di sebelah kanan menunjuk ke pil obat merah. Sebelum Luo Chen dapat memeriksa informasi pada 2 item, pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Pada saat dia kembali ke akal sehatnya, pemandangan di depannya telah kembali ke gua. Pada saat yang sama, suara sistem prompt terngiang di benaknya. "Ding, selamat kepada pengguna karena mendapatkan mata gelombang besar peringkat surga yang tidak lengkap. Ding, selamat, kamu telah menerima pil kualifikasi kelas rendah." Mengikuti suara sistem prompt sound, disk yang rusak dan pil merah muncul di depan Luo Chen. Melihat 2 item ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Karena 2 item yang dia keluarkan kali ini, dia tidak mengerti keduanya. Mata gelombang besar peringkat surga yang tidak lengkap, dia masih bisa mengerti bahwa itu mungkin tertinggal setelah susunan peringkat surga itu dihancurkan karena suatu alasan. Tapi dia tidak tahu apa kegunaan spesifiknya. Adapun pil kelas rendah, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Sistem, apa efek dari 2 item ini? Setelah berpikir sejenak, Xiao Tian tidak dapat membayangkannya. Untuk apa 2 hal ini? Jadi dia bertanya pada sistem di dalam hatinya. Mata gelombang besar peringkat surga tidak lengkap itu adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki bagian formasi. Adapun pil bakat kelas rendah, setelah mengkonsumsinya, jalan bela diri yang dapat meningkatkan talent pengguna juga akan efektif pada binatang buas. Mendengar jawaban sistem, Luo Chen meraih 2 item yang melayang di depannya. Kegembiraan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 112. Judul, Jutaan Master Bela Diri peringkat 8 Energi Roh. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya inti arai peringkat surga yang tidak lengkap yang dapat digunakan untuk memperbaiki ruang ujian yang ditinggalkan Ratu Phoenix. Hanya pangkat kuning kelas atas saja yang memiliki segala macam kegunaan yang luar biasa. Jika itu bisa diperbaiki, belum lagi mengubahnya kembali menjadi artefak formasi peringkat surga, bahkan menaikkannya ke mistik kelas akan sangat menyenangkan bagi Luo Chen. Adapun pil bakat kelas bawah, itu bisa digunakan oleh orang-orang atau binatang buas. Bahkan jika dia tidak menggunakannya sendiri, dia masih bisa menggunakan bulu emas. Lagi pula, meskipun bulu emas hanya binatang buas kelas 4, untuk dapat membuat berbagi visual dengannya ketika dia masih muda, itu sudah cukup untuk menunjukkan potensi bulu emas. Jika pil bakat kelas rendah dapat meningkatkan potensi bulu emas, mungkin bulu emas akan tumbuh menjadi lengan besar miliknya di masa depan. Namun, ketika dia meninggalkan kota Lingyun, bulu emas telah membiarkannya kembali ke cabang pegunungan binatang iblis. Saat ini, Luo Chen hanya bisa merasakan kondisi bulu emas melalui kontrak jiwa, tetapi dia tidak tahu di mana bulu emas itu.
Setelah merenung sebentar, Luo Chen menyimpan inti formasi peringkat surga yang tidak lengkap ke dalam cincin semesta. Dia siap untuk bertanya kepada King Xuan bagaimana cara memperbaiki ruang ujian yang ditinggalkan Ratu Phoenix setelah King Xuan bangun. Adapun pil bakat kelas rendah, Luo Chen ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia masih memasukkannya ke dalam mulutnya. Dibandingkan dengan bulu emas, dia perlu lebih meningkatkan potensinya. Itu hanya kultivasi kelas menengah. Baginya, itu benar-benar sedikit rendah. Begitu dia memasuki Flowing Cloud Institution, dia hanya akan memiliki kultivasi kelas menengah. Jika dia menerobos terlalu cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, meningkatkan bakat kultivasi sebelum memasuki Flowing Cloud Institution adalah metode yang paling aman. Memasuki kultivasi bakat tingkat rendah, itu meleleh di mulutnya dan langsung berubah menjadi aliran hangat yang mengalir melalui meridian Luo Chen dan akhirnya bergabung ke meridiannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menyerap pil kelas rendah. Kelas kultivasi saat ini adalah kualifikasi kelas menengah, 5.400.000 per 10 juta. Ketika Luo Chen mendengar Luo Chen, dia tertegun sejenak sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Hanya bisa dikatakan bahwa itu layak menjadi produk dari sistem. Pil Meridian Altering dan Marrow Cleansing yang dia konsumsi saat itu hanya memungkinkan dia untuk naik dari kualifikasi kelas rendah ke kelas menengah. Secara total, itu setara dengan 500.000 energi spiritual. Dan pil bakat kelas rendah ini benar-benar memungkinkan bakatnya meningkat lebih dari setengahnya, menyelamatkannya dari total 5 juta energi spiritual. Menenangkan dirinya, Luo Chen mengeluarkan 20 batu roh kelas rendah dan menyerapnya. Melihat 250.000 energi spiritual di stats window-nya, dia tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke kolom kultivasi. Jumlah energi spiritual langsung berkurang 240.000. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Level kultivasi saat ini, Master Bela Diri kelas 8, 1/280.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 140 poin per menit. Merasakan Zenki yang melimpah di tubuhnya dan melihat 10.000 plus energi spiritual yang tersisa di jendela statistiknya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata tanpa daya, sepertinya aku harus menemukan cara untuk menemukan metode kultivasi lainnya. Dengan adanya sistem, dia tidak khawatir tentang masalah perubahan teknik kultivasi. Lebih penting lagi, peningkatan kecepatan teknik kultivasi dapat ditumpuk. Jika dia dapat memiliki beberapa teknik kultivasi tingkat tinggi lagi, energi spiritualnya akan meningkat. Tingkat pertumbuhan mungkin akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, tingkat peningkatan kultivasi yang diberikan oleh binatang buas kelas menengah sekarang sebesar 30% pada dasarnya tidak berguna. Kultivasi satu klik super system. Bab 113. Judul, Cacat Ramuan Pil Gila dalam Teknik. Sepertinya aku harus pergi ke Flowing Cloud Institution sesegera mungkin. Luo Chen hanya bisa bergumam. Meskipun aman untuk memasuki Flowing Cloud Institution setelah dia menaikkan grade kultivation ke level tinggi, itu juga merupakan hal yang baik baginya untuk memasuki Flowing Cloud Institution sekarang. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya sumber daya kultivasi yang disediakan oleh Flowing Cloud Institution dapat menyelamatkannya dari banyak kerja keras. Adapun kemungkinan kultivasinya meningkat terlalu cepat. Jika itu di masa lalu, dia masih akan sedikit khawatir, tapi sekarang. Melihat teknik pemurnian pil kelas 1 di jendela statistiknya, Luo Chen tidak bisa menahan senyum. Sebagai seorang alkemis jenius, apakah ada masalah baginya untuk meramu beberapa pil yang dapat membantunya meningkatkan basis kultivasinya sehingga dia dapat dengan cepat menerobos ke alam berikutnya? Memikirkan hal ini, Luo Chen segera mengeluarkan tungku pil kelas 3 yang diberikan Ling Feng, wakil dekan lembaga pil, dan cincin alam semesta kelas rendah yang ditinggalkan Ling Feng. Setelah memeriksa cincin alam semesta kelas rendah yang ditinggalkan Ling Feng, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan bergumam. Layak menjadi wakil dekan lembaga pil, ini benar-benar tawaran yang murah hati. Cincin alam semesta kelas rendah yang ditinggalkan oleh Ling Feng tidak dianggap besar. Panjang dan lebarnya 5 kaki, dan tingginya 3 kaki. Namun, di zona spasial kecil ini, Ling Feng telah mengisi setengah dari zona spasial dengan ramuan obat kelas rendah. Ada juga beberapa ramuan obat langka dan berharga di antara mereka. Luo Chen menghitung secara kasar. Hanya ramuan obat di cincin alam semesta kelas rendah ini yang bernilai ratusan ribu batu roh kelas rendah.
Belum lagi cincin alam semesta kelas 1 yang ditempatkan Ling Feng di Formula Pil. Hanya bisa dikatakan bahwa Ling Feng layak menjadi wakil dekan Pil Institution yang kaya dan sombong. Dia memberikan ratusan ribu batu roh kelas rendah begitu saja. Pertama, sempurnakan pil pengumpul Qi. Luo Chen merenung sejenak. Dia mengeluarkan sejumlah besar bahan obat untuk memperbaiki pil pengumpul Qi dari cincin alam semesta yang ditinggalkan Ling Feng, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tungku pil di dalam gua. Meskipun dia belum pernah mencoba untuk memperbaiki pil pengumpul Qi sebelumnya, setelah teknik pemurnian pilnya telah maju ke tingkat pertama, menyempurnakan pil obat kelas 1 tidak sulit baginya. Menurut formula pil yang ditinggalkan Ling Feng, kesulitan memperbaiki pil pengumpul Qi kelas 1 jauh lebih sedikit daripada 2 pil tempering tubuh yang ditingkatkan yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Alasan mengapa Luo Chen memilih pil obat semacam ini adalah pertama karena pemurniannya sederhana dan nyaman baginya untuk mengisi ke kelas teknik pemurnian pil. Kedua, pil pengumpul Qi dapat berpengaruh pada master bela diri, dan itu dapat memungkinkannya untuk dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen langsung menyuntikkan seutas Sen Qi ke dalam tungku pil. Api kuning cerah muncul di tungku pil, dan suhu di gua perlahan naik. Setelah memilah sekitar 20 set bahan obat untuk pil pengumpul energi, Luo Chen langsung membungkus Sen Qi dan mengirimkannya ke tungku pil. Api kuning cerah naik dan dengan cepat melelehkan bahan obat, membakarnya menjadi cairan obat berwarna-warni. Di bawah kendali Luo Chen, mereka dengan cepat bergabung bersama. Sudah waktunya untuk menemukan teknik kultivasi atribut api. Setelah cairan obat benar-benar menyatu, Luo Chen dengan santai membentuk beberapa segel dan mengirimnya ke tungku pil. Baru kemudian dia menyeka butiran keringat di dahinya saat dia berpikir sendiri. Biasanya, kultivasi alkemis akan memiliki teknik kultivasi atribut api atau mengontrol benih api aneh legendaris yang ada antara langit dan bumi. Saat menyimpan Sen Qi alkemis, itu juga bisa membuat efek Sen Qi yang disempurnakan menjadi lebih kuat. Meskipun Luo Chen telah mencapai tahap Heaven Human Unity dengan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing dari mantra pengumpulan Qi keluarga Luo dan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing, kedua teknik kultivasi ini adalah teknik kultivasi non-atribut. Oleh karena itu, Luo Chen hanya bisa mengandalkan Fire Gathering Array Luo Chen yang datang dengan tungku pil. Bahkan jika jumlah total pemurnian pilnya tidak lebih lemah dari beberapa Master Bela Diri Grandmaster Bela Diri kelas 1 dan 2, masih akan sulit baginya untuk mendukung pemurnian pil untuk jangka waktu yang lama. Kultivasi satu klik Super System. Bab 114. Judul, itu meningkat dengan cepat dan menembus 4 tahap berturut-turut. Sangat cepat, 1 jam telah berlalu. Cairan obat di dalam tungku pil sudah menjadi kental di bawah nyala api. Pada saat yang sama, pil fragrances yang samar melayang keluar dari tungku pil dan memenuhi gua. Luo Chen buru-buru membentuk beberapa segel. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan Sen Qi ke dalam formasi pengumpulan api di bawah tungku pil. Api kuning cerah tiba-tiba menjadi lebih terang, dan itu benar-benar menelan cairan obat di dalam tungku pil. Sesaat kemudian, nyala api padam, dan pil fragrance yang kental melayang keluar dari tungku pil, menyebabkan semangat seseorang meningkat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil pengumpul energi 20. Kemahiran teknik pemurnian pil kelas 1 meningkat menjadi 26.001. 100.000. Hanya lebih dari 20.000 kecakapan, Luo Chen melengkungkan bibirnya dengan jijik. Ubah ke pil tempering tubuh yang ditingkatkan. Pada saat ini, sudah lebih dari 60.000 kecakapan. 3 pil tempering tubuh yang ditingkatkan yang dia pegang mungkin karena karakteristik khusus mereka. Masing-masing yang dia sempurnakan dapat memberikan 3.000 rumus pil. Dibandingkan dengan 1.000 kecakapan yang dia perbaiki oleh Qi Gathering Pil, itu agak tidak cukup. Lihatlah pil pengumpul energi ini. Luo Chen mengeluarkan 20 pil pengumpul Qi dari tungku pil, membaginya menjadi 2, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil pengumpul Qi masuk, mulutnya berubah menjadi semburan spiritual. Energi dan bergegas ke tubuh Luo Chen, menyerang semua meridian di tubuh Luo Chen. Dengan kata lain, kultivasi Luo Chen telah melampaui teknik kultivasi tubuh bison, dan kekuatan tubuhnya mencengangkan. Jika tidak, belum lagi Master Bela Diri kelas 8. Bahkan Grand Martial Master kelas 9 hanya akan meledak dari energi spiritual besar yang dibentuk oleh Qi Gathering Pil. Saat sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dantian Luo Chen, sistem prompt sound terus berdering di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyerap pil pengumpul Qi. Basis kultivasi meningkat 100.000.
Basis kultivasi saat ini, 100.001 per 280.000. Ding, ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyerap Ki Gathering Pill. Basis kultivasi meningkat 100.000. Basis kultivasi saat ini, 200.001 per 280.000. Ding, selamat untuk tuan rumah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Ranah saat ini, Master Bela Diri kelas 9, 20.001 per 500.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 150 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyerap. Ding, selamat untuk tuan rumah. Ding, selamat telah naik level. Alam saat ini, Grand Martial Master kelas 3, 70.001 per 1.400.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 240 per menit. Luo Chen baru pulih dari pemboman suara prompt oleh sistem setelah beberapa saat dan bergetar kepalanya dengan senyum pahit. Sistem, dapatkah pemberitahuan berulang ini diblokir? Luo Chen menggosok kepalanya yang agak pusing. Ketika dia baru saja menyerap pil pengumpul Ki, dia tidak meledak dari energi spiritual yang besar, tetapi otaknya hampir meledak dari sistem prompt sound. Ya, suara prompt sistem terdengar sekali lagi, dan kemudian kembali sunyi. Luo Chen tidak banyak bicara. Setelah menenangkan diri, dia sekali lagi memasukkan dirinya ke dalam rencana pemurnian pil. Dia baru saja mengonsumsi 20 Ki Gathering Pill, dan itu telah langsung menembus 4 tahap berturut-turut. Dari kelas 8 Martial Master ke Grand Martial Master kelas 3, jika bukan karena fakta bahwa efek dari Ki Gathering Pills dibelah dua setelah dia menerobos ke Grand Martial Master, Luo Chen takut dia akan bisa langsung menerobos ke Grand Martial Master kelas 5. Namun, kali ini, Luo Chen tidak menyempurnakan pil pengumpul energi. Lagi pula, efek pil pengumpul energi padanya dibelah dua. Secara alami, Luo Chen tidak akan bertarung sampai mati dengan pil semacam ini. Pil tempering tubuh yang dia sempurnakan kali ini adalah pil tempering tubuh yang dimodifikasi. Awalnya, Luo Chen berencana untuk menggunakan pil penguatan tubuh. Dia ingin menambahkan memudahkan kemajuan teknik kultivasi tubuh bison dalam teknik kultivasi tubuh bison. Tapi sekarang, dia telah menjadi Grand Martial Master kelas 3 dan body tempering pill yang ditingkatkan. Ini membuat Luo Chen merasa agak tidak berdaya. Catatan, untuk penyebutan kultivasi bela diri diganti dengan martial. Jadi Master bela diri diganti Martial Master, dan Grand Master bela diri diganti dengan Grand Martial Master. Kultivasi satu klik super system. Bab 115. Judul, Metode Kultivasi Meningkatkan Pertahanan yang Menakjubkan. Setengah jam kemudian, gelombang Luo Chen melayang keluar dari tungku pil di depan Luo Chen. Setelah itu, suara prompt sistem bergema di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil tempering tubuh yang ditingkatkan. 20 pil, kemahiran teknik pemurnian pil kelas 1 meningkat menjadi 86.001 per 10.000. Luo Chen menyeka butiran keringat di dahinya dan mengeluarkan 20 pil tempering tubuh yang ditingkatkan dari tungku. Setelah itu, dia langsung menuangkannya ke tumpukan jerami di belakangnya. Meskipun dia telah menembus ke Grand Martial Master kelas 3, dan jumlah total Grand Martial Master yang dia miliki tidak jauh lebih buruk daripada beberapa pemurnian pil Grand Martial Master tingkat 7, kekuatan jiwanya tidak meningkat sama sekali. 2 pemurnian pil kekuatan tinggi berturut-turut telah membuat kepalanya membengkak. Jika dia terus memurnikan, Luo Chen khawatir dia akan segera pingsan. Sudah waktunya memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Luo Chen berbaring di tumpukan jerami dan berpikir dalam hati. Setelah itu, Luo Chen langsung melemparkan 2 pil tempering tubuh yang dimodifikasi ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya 2 kali seperti sedang makan permen, lalu menelannya. Setelah belajar dari pelajaran sebelumnya, Luo Chen tidak berani memasukkan lusinan Luo Chen ke mulutnya lagi. Meskipun dia bisa menyerap efek obatnya, perasaan dibombardir oleh notifikasi sistem tidak bagus. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyerap Modified Body Tempering Pill. Teknik kultivasi tubuh bison telah ditingkatkan menjadi penguasaan teladan, 10.001 per 20.000. Sepertinya telah berubah. Mendengar perintah sistem berbunyi, Luo Chen menghela nafas tanpa berkata-kata. Dia langsung memasukkan 18 pil body tempering yang dimodifikasi ke dalam mulutnya satu persatu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyerap pil tempering tubuh yang dimodifikasi. 18 pil, teknik kultivasi tubuh bison telah ditingkatkan menjadi penyempurnaan dominasi, 1 per 30.000.
Ding, selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan teknik kultivasi tubuh bison ke puncak 40 juta 1/60.000. Seperti yang diharapkan dari teknik kultivasi tubuh yang ditinggalkan senior King Xuan. Meskipun itu hanya tingkat tinggi dari level mendalam, itu tidak kalah dengan teknik kultivasi tubuh kelas bumi biasa. Merasakan Zenki yang melimpah di tubuhnya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aku khawatir jumlah total Zenki yang aku miliki saat ini tidak lebih lemah dari Master Bela Diri kelas 9. Jika aku dapat meningkatkan teknik kultivasi tubuh bison kekayaan panggung manusia dan alam, bahkan jika jumlah total Zenki tidak dapat mencapai alam Grandmaster bawaan kelas 1, seharusnya tidak ada terlalu banyak perbedaan. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat pertahanan fisik sejati aku sekarang. Memikirkan hal ini, Luo Chen merenung sejenak, lalu dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan mengayunkannya ke lengan kirinya. Ding! Suara benturan logam terdengar, dan percikan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di gua. Pedang panjang di tangan Luo Chen patah, dan hanya ada luka dangkal di lengan kirinya, dan itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, mata Luo Chen terfokus, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Meskipun dia tidak menggunakan Senki dalam serangan itu tadi, dan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk mengayunkan pedang, dia mampu menghancurkan pedang panjang yang dia ayunkan hanya dengan pertahanannya sendiri. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik kultivasi tubuh bison. Sekarang, sepertinya pertahananku tidak jauh lebih lemah dari tuli. Jika aku menggunakan teknik kultivasi tubuh bison untuk menerobos ke tahap Heaven Human Unity, aku khawatir pertahananku akan langsung mencapai Grandmaster bawaan. Ramuan yang tersisa seharusnya cukup bagiku untuk memurnikan beberapa pil tempering tubuh lagi. Hari ini, aku akan menerobos ke tahap Heaven Human Unity. Luo Chen membolak-balik cincin yang ditinggalkan Ling Feng dan berpikir sendiri. Kultivasi satu klik super system. Bab 116. Judul, Peningkatan Bakat Fenomena Mengejutkan. Memikirkan hal ini, Luo Chen segera berbalik dan duduk. Dia menggosok kepalanya yang sedikit bengkak dan sekali lagi menyuntikkan sejumlah kecil Zenki ke dalam tungku pil kelas 3 yang ditinggalkan Ling Feng. Formasi pengumpulan api beredar dan nyala api kuning terang naik. Luo Chen menghela nafas tanpa daya. Dia memilah semua bahan yang tersisa yang diperlukan untuk memperbaiki pil tempering tubuh di cincin semesta yang ditinggalkan Ling Feng dan melemparkannya ke tungku pil. Untungnya, meskipun ada cukup banyak bahan obat yang ditinggalkan Ling Feng, kebanyakan dari mereka digunakan untuk memperbaiki pil penyembuhan, pil pengembalian ki, dan pil obat lain yang umum digunakan. Selain itu, tidak banyak bahan obat yang digunakan untuk menghaluskan body tempering pills. Dia juga tidak tahu, mungkin itu karena niat Ling Feng. Setelah Luo Chen menyempurnakan terakhir kali, bahan obat yang tersisa untuk memperbaiki pil tempering tubuh hanya cukup baginya untuk memperbaiki beberapa pil tempering tubuh. Oleh karena itu tidak berdampak banyak pada Luo Chen. Mengontrol api dengan keakraban, dia mengapur bahan obat menjadi cairan obat. Setelah itu, Luo Chen mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa segel tangan. Dia kemudian duduk bersila di depan tungku pil, memejamkan mata, dan pura-pura tidur. 1 jam kemudian, aroma pil yang samar melayang keluar dari kuali. Luo Chen tiba-tiba membuka matanya, melambaikan tangannya berulang kali, dan membuat serangkaian segel tangan. Api kuning cerah naik dan melilit cairan obat. Sesaat kemudian, aroma pil yang kaya melayang keluar dari tungku pil. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan Modified Body Tempering Pill 8 pil. Teknik pemurnian pil kelas 1 ditingkatkan ke teknik pemurnian pil peringkat 2. Kemajuan saat ini, 1001/20.000. Saat suara prompt sistem terdengar, Luo Chen merasakan sejumlah besar informasi terkait dengan pemurnian pil tiba-tiba muncul di benaknya. Bagian tidak jelas yang dia temui saat memahami pengalaman pemurnian pil yang ditinggalkan oleh alkemis kelas 9 itu langsung dipecahkan. Luo Chen percaya bahwa jika dia memperbaiki pil obat tingkat 2 sekarang, dia juga akan dapat melakukannya dengan mudah. Menenangkan suasana hatinya yang agak bersemangat, Luo Chen mengeluarkan 8 pil tempering tubuh yang dimodifikasi dari tungku pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyerap pil tempering tubuh yang dimodifikasi. 8 pil, teknik kultivasi tubuh bison telah ditingkatkan ke tahap Heaven Human of Unity. Ding! Selamat kepada tuan rumah untuk peningkatan bakat kultivasi. Bakat saat ini, kelas superior, 140.000/99.000.
Saat suara prompt sistem terdengar, Luo Chen merasa bahwa persepsinya tentang energi spiritual surga dan bumi telah menjadi jauh lebih tajam. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi bergegas ke arahnya. Mata Luo Chen terfokus. Tanpa waktu untuk bahagia, dia dengan cepat menyingkirkan tungku pil dan berlari keluar dari gua. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia menaikkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing di keluarga Luo ke Heaven Human Unity, itu menyebabkan fenomena aneh dan secara langsung menghancurkan atap gua. Kali ini, teknik kultivasi tubuh tingkat tinggi yang telah menembus ke Heaven Human Unity. Luo Chen tidak yakin seberapa kuat fenomena abnormal itu. Jika dia dikubur di gua ini setelah menerobos, itu akan sangat memalukan. Boom! Luo Chen baru saja keluar dari gua ketika sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi bergegas ke arahnya dari segala arah. Energi spiritual yang kejam mencabut rumput liar di tanah dan mencabik-cabiknya. Luo Chen tidak berani menunjukkan pengabaian. Dia duduk bersila dan mulai mengedarkan mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Pusaran air energi spiritual yang besar menghubungkan langit dan bumi, dan orang bisa melihatnya dalam jarak puluhan mil. Setelah itu, bayangan bison iblis kuno bergegas keluar dari pusaran air dan meraung ke langit. Mo! Gelombang suara tumpul menyapu dan membubarkan awan di atas. Gumpalan sinar matahari yang terik jatuh dari langit, melewati bayangan bison iblis kuno, dan mendarat di tubuh Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 117. Judul, Orang Tua yang Ceroboh Raja Tulang dari Ras Tulang. Tidak jauh dari bukit tempat Luo Chen berada, seorang lelaki tua jorok dengan rambut putih dan janggut sedang melihat ke tempat Luo Chen berdiri. Sebuah cahaya terang melintas di matanya yang berlumpur. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada bibit yang bagus di tempat terpencil seperti Kabupaten Changlan di barat. Akan sangat disayangkan jika aku tidak membawanya ke akademi. Lelaki tua itu bergumam dengan suara rendah, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Raja Tulang itu. Jika bukan karena mengejarnya, aku tidak akan bertemu dengan bibit yang bagus. Tidak bagus, Raja Tulang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu sepertinya telah memikirkan sesuatu, menyebabkan ekspresinya berubah. Dengan sekejap, sosoknya menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu menghilang, Luo Chen, yang dengan gila-gilaan menyerap Luo Chen di sekitarnya, juga memiliki perubahan ekspresi di wajahnya. Dia dengan cepat membuka matanya, dan mengedarkan langkah cahaya yang mengalir secara maksimal, dan bergegas ke depan selama lebih dari 100 meter. Tangan tulang putih besar terentang dari tempat Luo Chen berdiri, lalu mengepal erat. Sejumlah besar tanah dan batu mengalir keluar dari celah tulang tangan, dan jatuh ke tanah, mengubah tanah di sekitarnya menjadi tanah kematian. Luo Chen melihat tangan besar yang terbuat dari tulang, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Jika bukan karena fakta bahwa dia merasakan sesuatu yang salah, menambahkan fakta bahwa langkah cahaya yang mengalir telah meletus dengan kecepatan yang mengejutkan, dia takut dia akan mati sekarang. Klan tulang, ekspresi Luo Chen serius saat dia perlahan meludahkan dua kata dari mulutnya. Dia telah melihat terlalu banyak serangan diam-diam seperti itu dari bawah tanah di ruang ujian yang ditinggalkan Ratu Phoenix. Itu adalah metode umum menggunakan Space of Trials di Space of Trials. Faktanya, jika dia tidak mengandalkan pengalaman bertarungnya dengan sejumlah besar boneka tulang percobaan, Luo Chen merasa bahwa dia tidak akan bisa menghindari tangan tulang ini. Anak kecil yang menarik, kamu sebenarnya bisa menghindari seranganku. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Sebuah suara dingin terdengar dari perut gunung. Kemudian, tangan tulang putih besar lainnya terentang dari tanah dan meraih ke arah Luo Chen. Aku. Mata Luo Chen terfokus. Dia mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal, meninggalkan serangkaian bayangan di tempat. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Perjuangan yang tidak berguna. Suara dingin itu terdengar lagi. Tangan tulang menyapu semua bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen. Setelah itu, tulang tangan berubah dari meraih menjadi menamparkan dari atas Luo Chen. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia mengedarkan langkah cahaya yang mengalir hingga batasnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas ke depan. Namun, yang membuat Luo Chen putus asa adalah meskipun dia menggunakan langkah ringan yang mengalir dengan seluruh kekuatannya, jarak antara dia dan tulang tangan itu masih dengan cepat memendek. Brengsek, melihat tangan tulang itu hendak memukulnya, Luo Chen menggertakkan giginya dan menghunus pedangnya, menebas tangan tulang itu. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri.
Dia mungkin juga mencoba untuk menolak tulang tangan dan memberi dirinya kesempatan untuk hidup. Semut, jika seranganku diblokir olehmu, wajah apa yang aku miliki untuk memimpin pasukan klanku untuk menyerang klan manusia? Suara dingin itu terdengar lagi. Api putih tebal dinyalakan di tangan tulang besar, menekan Xiao Tian. Saat tangan tulang besar itu hendak mendarat di tubuh Xiao Tian, tiba-tiba, cetakan telapak tangan emas terbang dari jauh dan mengenai tangan tulang itu, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Seorang lelaki tua jorok dengan rambut putih dan janggut muncul di depan Luo Chen, dan pakaian compang camping di tubuhnya mulai berkibar. Beberapa titik cahaya muncul. Jejak telapak tangan emas lainnya terbang melintasi langit dan menabrak bukit pendek tempat Luo Chen berada. Boom! Ledakan yang mengerikan terdengar, dan setengah dari bukit itu rata. Di tengah puing-puing yang berterbangan, sebuah kerangka yang seputih batu giok dan samar-samar diliputi cahaya ungu samar berjalan keluar dari puing-puing. Api ungu gelap di dalam pupilnya menatap pria tua jorok itu sambil melompat 2 kali. Gu Xuan, untuk berpikir bahwa kamu, seorang raja tulang yang bermartabat, akan benar-benar bergerak melawan seorang junior. Bagaimana kalau orang tua ini menemanimu untuk 2 gerakan? Pria tua yang jorok itu mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan jijik ketika dia melihat kerangka itu muncul. Kultivasi 1 klik super system. Bab 118. Judul, Kaisar Peng Cheng dari Akademi Jingxian. Mendengar kata-kata lelaki tua yang jorok itu, api ungu gelap di mata kerangka yang disebut pavilion tulang tiba-tiba melompat 2 kali, dan tulang putih giok itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu cemerlang. Orang tua gila, apakah kamu yakin ingin menyelamatkan anak ini dari klan manusia? Aura ungu meluap, mengubah tanah di bawah kakinya menjadi tanah tandus. Bukan terserah kamu untuk memutuskan apa yang akan aku lakukan. Pria tua yang ceroboh itu memancarkan aura yang mengintimidasi saat dia dengan dingin mendengus, aku bahkan tidak membalas dendam padamu karena telah menyakiti muridku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah. Bagus sekali, suara marah Gu Xuan bergema di sekitarnya. Api ungu yang mempesona muncul dari tulangnya yang seperti batu giok. Aku akan membunuh bocah klan manusia ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, tanah di sekitarnya mulai berguling. Ekspresi Luo Chen berubah. Dia akan menggunakan langkah ringan yang mengalir untuk menghindari serangan ketika lelaki tua yang ceroboh itu mengangkat tangannya dan menghantam tanah dengan cahaya keemasan sebelum Luo Chen bisa bereaksi. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah, dan tanah yang bergulir dengan cepat menjadi tenang. Setelah itu, lelaki tua jorok itu mengangkat tangannya, dan semua energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju pavilion tulang. Mereka berubah menjadi rantai emas yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat pavilion tulang. Kau ingin menjebakku dengan trik kecil ini? Api ungu di tubuh Gu Xuan, yang diikat oleh rantai emas, naik. Lidah api menjilat rantai emas terus-menerus. Pembatasan, pria tua jorok itu melengkungkan bibirnya. Tiba-tiba, sehelai bulu emas muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arah Gu Xuan. Bulu emas berubah menjadi simbol mendalam yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan menutupi tubuh Gu Xuan. Api ungu yang muncul dari tubuh Raja Tulang Klan Tulang tampaknya telah menghadapi semacam musuh alami, dan dengan cepat ditarik kembali ke tubuh Gu Xuan. Ini tidak mungkin, kamu jelas seorang Raja Iblis, jadi bagaimana kamu bisa menyegel api ungu netherworldku? Suara terkejut Gu Xuan bergema di sekitarnya. 2 api ungu gelap memantul di rongga matanya yang kosong. Jelas bahwa ahli tingkat raja dari klan tulang ini tidak tenang. Raja Iblis. Pria tua yang ceroboh itu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, itu sudah lama sekali. Saat dia berbicara, aura yang berlebihan dan tak tertahankan dipancarkan dari tubuh lelaki tua yang ceroboh itu. Hantu peng bersayap emas muncul di belakang lelaki tua yang ceroboh itu. Hantu bulu emas mengelilingi lelaki tua itu, membuatnya tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia. Aku sekarang adalah Kaisar Iblis. Mata pria tua jorok itu melebar. Hantu bulu emas yang mengelilingi tubuhnya melesat ke arah pavilion tulang, langsung menyelimuti Raja Tulang di dalamnya. Matilah. Pria tua yang ceroboh itu perlahan meludahkan sepatah kata pun. Bayangan bulu emas yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu, mengubah tempat Gu Xuan menjadi tanah kematian. Sesaat kemudian, pecahan tulang halus melayang turun dari udara. Tengkorak yang tidak lengkap berguling di bawah kaki lelaki tua yang ceroboh itu. Di rongga mata yang kosong, ada 2 kelompok api ungu tersembunyi yang terus melompat. Krek! Pria tua jorok itu mengangkat kakinya dan menginjak tengkorak itu, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Bahkan setelah melukai muridku,
kamu masih ingin berpisah dariku? Pria tua jorok itu mencibir, dan kemudian tatapannya turun ke Luo Chen di dekatnya, dan dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Ini, senior, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Hati Luo Chen melompat ketika dia melihat lelaki tua jorok itu menatapnya dengan linglung, dan dia tertawa datar. Jika tidak ada yang lain, junior ini akan pergi dulu. Dari apa yang dikatakan lelaki tua ceroboh tadi, dia tahu identitas lelaki tua ini. Kaisar Iblis. Ras iblis dan klan manusia adalah salah satu dari sedikit klan besar di benua semesta. Meskipun ras iblis selalu berhubungan baik dengan klan manusia, Luo Chen tidak berani berada di bawah hidung Kaisar Iblis. Siapa yang tahu jika Kaisar Iblis ini tiba-tiba menyerangnya dengan otaknya? Ketika lelaki tua yang ceroboh itu mendengar kata-kata Luo Chen, dia tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Luo Chen dalam-dalam dan berkata, "Aku adalah wakil dekan Versum Immortal Institute, Peng Cheng." Kultivasi satu klik super system. Bab 119. Judul, Teknik Klan Monster Bison Iblis Melahap Matahari. Versum Immortal Institute? Ketika Luo Chen mendengar ini, dia dengan hati-hati menilai Peng Cheng. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan keraguan. Itu bukan salahnya, itu karena nama Versum Immortal Institute terlalu mengejutkan. 300 tahun yang lalu, Ratu Phoenix Huang Mengsuan, yang namanya mengguncang dunia, adalah murid Versum Immortal Institute. Orang tua ini sebenarnya adalah wakil kepala sekolah Versum Immortal Institute. Kenapa aku tidak terlihat seperti dia? Melihat ekspresi Luo Chen, bagaimana mungkin Peng Cheng tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia segera meniup janggutnya dan memelototi Luo Chen. Selain Versum Immortal Institute, kekuatan lain mana yang bisa membuatku menjadi kaisar iblis yang bermartabat, wakil dekan? Akademi Semesta. Luo Chen memandang Peng Cheng dan berkata dengan hati-hati. Akademi Alam Semesta adalah institusi tertinggi klan manusia yang legendaris, tanah suci yang dirindukan oleh banyak ahli klan manusia. Namun, akademi ini hanya ada di legenda. Terlepas dari kebanggaan surga yang tiada taranya, tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk berhubungan dengannya. Aku tidak berbicara omong kosong denganmu. Peng Cheng sangat marah ketika mendengar ini. Meskipun Versum Immortal Institute itu kuat, itu masih lebih lemah dari lembaga tertinggi klan manusia di Akademi Semesta. Dalam ras iblis, hanya Akademi Iblis Surgawi yang bisa dibandingkan dengan Akademi Alam Semesta. Dengan basis kultivasi Kaisar Iblisnya, jika dia memasuki Akademi Iblis Surgawi, dia tidak berhak menjadi wakil dekan. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan. Baru saja, dia hanya dengan santai mengatakannya. Hanya saja temperamen Peng Cheng tampaknya cukup baik. Jika itu adalah Kaisar Iblis lainnya, Luo Chen merasa bahwa bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia setidaknya akan kehilangan lapisan kulitnya. Alasan aku menyelamatkanmu kali ini adalah untuk merekrutmu ke Versum Immortal Institute. Melihat Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, Peng Cheng menenangkan diri dan berbicara dengan cara yang mengejutkan. Mulut Luo Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Mengapa semua orang ingin menerimanya sebagai murid? Itu sama untuk Jun Moxiao, wakil dekan lembaga pil, Ling Feng, dan Kaisar Iblis dari ras iblis. Peng Senior, junior ini dari klan manusia. Aku telah memasuki sekolah Flowing Cloud Institution, aku khawatir itu sedikit tidak pantas. Luo Chen memandang Peng Cheng, mempertimbangkan kata-katanya, dan dengan hati-hati berkata. Apa itu? Peng Cheng berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Di Versum Immortal Institute, selain kebanggaan surga dari ras iblisku, ada juga banyak jenius klan manusia. Tidak ada yang cocok atau tidak. Selain itu, teknik kultivasi tubuh kultivasimu adalah teknik kultivasi yang diwariskan dari bison iblis kuno Devil. Fakta bahwa kamu dapat mengolah teknik kultivasi Demon Ras aku ke level Heaven Human Unity dengan tubuh klan manusia menunjukkan bakatmu. Dengan bakatmu, jika kamu tidak memasuki Versum Immortal Institute, kamu akan dapat melakukannya secara terbuka dan diam-diam. Apakah teknik kultivasi tubuh bison merupakan teknik kultivasi ras iblis? Luo Chen tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan suara rendah, Senior, apakah kamu tidak salah? Teknik kultivasi tubuhku jelas merupakan teknik penempaan tubuh klan manusia yang ditinggalkan oleh senior panggung tertinggi klan manusia. Omong kosong, mata Peng Cheng melebar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan nada buruk, aku seorang kaisar iblis, mungkinkah aku bahkan tidak bisa mengenali teknik kultivasi yang diwariskan dari ras iblisku?
Teknik kultivasi tubuh bison yang kamu sebutkan jelas merupakan teknik kultivasi yang diwariskan dari bison iblis penghancur, seni melahap matahari bison iblis. Bagian dari itu, mengapa lagi menurut kamu ilusi bison iblis besar akan muncul ketika kamu menerobos ke Heaven Human Unity? Peng Cheng memandang Luo Chen dan mengucapkan kata demi kata. Teknik kultivasi tubuh klan manusia tidak dapat memicu gambaran ilusi dari leluhur rasku. Luo Chen tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tidak tahu bahwa ada perbedaan antara teknik kultivasi klan manusia dan teknik kultivasi iblis. Dia juga tidak menyangka bahwa teknik kultivasi tubuh bison lahir dari garis keturunan bison iblis kuno ras iblis, seni melahap matahari bison iblis. Kultivasi satu klik super system. Bab 120. Judul, Pikiran Misterius Ling Feng dan Luo Chen. Melihat kesunyian Luo Chen, Peng Cheng mendengus dan berkata, "Nak, apakah kamu mengerti sekarang? Dengan bakatmu, kamu dapat mengolah teknik kultivasi ras iblis dan klan manusia. Kecuali Versum Immortal Institute, tidak banyak teknik kultivasi yang bisa kamu pilih di institut klan manusiamu." Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, token yang ditinggalkan oleh Ling Feng dan Jun Moxiao muncul di tangannya. Tapi Junior sudah menjadi murid dari Flowing Cloud Institution. Luo Chen memandang Peng Cheng dan berkata dengan senyum pahit, "Senior Peng, tolong jangan paksa aku." Konyol, ini hanya Flowing Cloud Institution kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan Versum Immortal Institute? Peng Cheng mendengus dingin, lalu matanya tertuju pada token di tangan Luo Chen. Ekspresi wajahnya berubah drastis, "Dari mana kamu mendapatkan token ini?" Saat dia berbicara, Peng Cheng menunjuk ke tanda yang ditinggalkan Ling Feng, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Luo Chen menatap Peng Cheng dengan aneh. Dekan Flowing Cloud Institution hanya memiliki kekuatan Martial King, dan Ling Feng adalah wakil dekan Pil Institution. Tidak peduli seberapa kuat dia takut Ling Feng hanya akan menjadi King Martial, atau bahkan Sovereign Martial. Bagaimana token yang ditinggalkan Ling Feng bisa membuat Peng Cheng, Kaisar Iblis, begitu takut? Namun, meskipun Luo Chen bingung, dia masih menjawab dengan jujur, token ini ditinggalkan oleh wakil dekan Flowing Cloud Institution, Ling Feng, Senior Ling. Benar-benar orang tua itu? Wajah Peng Cheng menjadi suram ketika dia mendengar ini, dan dia berkata tanpa daya, "Sepertinya kamu dan aku tidak memiliki nasib satu sama lain." "Baik, orang tua Ling Feng itu tidak sederhana. Aku khawatir kamu akan lebih cocok untuk mengikutinya daripada di Versum Immortal Institute." Berbicara tentang ini, Peng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali dia memiliki bibit yang bagus. Jika dia memasuki Versum Immortal Institute, dia akan menjadi salah satu pilar Versum Immortal Institute di masa depan. Sayang sekali, sayang sekali. Mendengar kata-kata Peng Cheng, Luo Chen terdiam. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Luo Chen. Dia bertanya kepada Peng Cheng, "Peng Senior, apakah ada siswa binatang buas di Versum Immortal Institute?" Peng Cheng tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Luo Chen. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mengangguk. Dia berkata dengan ringan, "Memang ada siswa yang datang dari binatang buas di Versum Immortal Institute. Namun, mereka semua adalah binatang buas dengan kecerdasan dan bakat luar biasa. Versum Immortal Institute toleran dan telah mengumpulkan kecerdasan. Beberapa kecerdasan telah dikembangkan. Selain itu, binatang buas dengan bakat luar biasa juga akan dibawa ke Versum Immortal Institute. Namun, ada sangat sedikit murid seperti itu. Sepanjang sejarah Versum Immortal Institute, hanya ada beberapa ratus orang yang berasal dari binatang buas. Orang harus tahu bahwa Versum Immortal Institute telah ada selama ribuan atau puluhan ribu tahun, dan jumlah siswa yang direkrut sangat banyak. Namun, dalam jumlah besar ini, hanya ada sekitar 100 siswa dari binatang buas. Ini menunjukkan betapa langkanya jumlah Versum Immortal Institute yang dapat diterima sebagai siswa di Versum Immortal Institute. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 1 dari 100 juta. Junior sebelumnya telah mengontrak elang emas berbulu putih. Hanya saja ia lahir belum lama ini, dan ia mampu membangun sistem berbagi visual denganku. Luo Chen memandang Peng Cheng dan dengan hati-hati berkata, "Senior, mengapa kamu tidak melihat elang emas berbulu putih yang membuat kontrak dengan Junior? Mungkin ada kejutan yang tidak terduga?" Luo Chen juga tiba-tiba memikirkan hal ini. Mengingat kualitas luar biasa dari bulu emas, itu akan menjadi hal yang baik baginya jika dia bisa memasuki Versum Immortal Institute untuk belajar.
Elang emas berbulu putih, Peng Cheng mengerutkan kening. Dia baru saja akan mengatakan apa yang bagus tentang binatang buas kelas 4 ini. Tetapi ketika dia memikirkan bakat Luo Chen, dia menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya dan mengangguk pada Luo Chen. Dia berkata dengan lemah, "Karena kaulah yang membuka mulutmu. Aku akan melihat kamu kemudian. Tapi jangan terlalu berharap,